Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, engkang menginspirasi perilaku ulama di Indonesia khususnya, itu adalah tulisan-tulisan utawi madhab-madhab, utawi pilihan-pilihan maslak, torekoh, engkang dipegang kalian Abul Hasan sinten Asy'adili. Jadi ini nggih nguntungno tiyang Jepon. Madhab ini radi unik. Terus di antara yang diceritakan Syekh Abul Hasan Asy'adili, nate suatu saat ada seorang wali, di mana-mana wali itu nggih selerane namung kepengin parak pangeran, mboten kepengin dosa. Singkat cerita, si wali ini berdoa di multazam, tempat paling mustajab, ya Allah, takdirkan saya supaya saya tidak pernah dosa lagi. Jadi ndonga supaya ora iso dosa meneh. Niku jawabe pangeran, fa aina ad'u ghufrani. Wong iku nek ora dosa iku sifat ghafur ku ora nganggur. Kok Allah niku wis kadung di sifat ghafur, zat sing akeh napa? Ngapurane. Dadi umpama donya iku ora ana dosa, iku sifat ghafurku terus piye? Dan niku sing dadekno tiyang boten terus seneng dosa niku boten, tapi seneng arep-arep rahmati Allah Subhanahu wa taala meskipun keadaannya nate napa? Dosa. Kemudian itu jadi madhab yang membedakan ahli sunnah dan tidak ahli sunnah. Kamane jadi gerakan ekstrim. Ini ku ahli sunnah ciri khasnya niku mbok wong tahu dosa kaya apa tetap dianggap Islam. Ada kelompok ekstrim khawarij sing darani wong nak dosa niku berarti wis napa ka? Jadi itu efeknya luar biasa dari madhab-madhab itu. Lalu kenapa madhab Abul Hasan Asy'adili yang kita pilih? Karena kalau orang Islam kamu kafirkan, niku mboten ketemu, cara akal niku mboten ketemu. Cara berpikir kita, masyhur Abul Hasan Asy'adili ngendikan, wong iku nak kafir mulai cilik nganti 70 tahun. Kalau baleni malih tiang kafir cilik ngantos 70 tahun. Itu kan menjadi mukmin itu hanya dengan melafadzkan apa? Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Niku hadhil kalimah satu ini. Kalimah syahadah niku. Niku saged ngilangi kekafiran 70 tahun. Artinya kalimat ini adalah kalimatun dakhala fihal kafiru al-islam atau kalimatun sara bihal kafiru musliman. Jadi ngaji rileks, ini tanamkan di hati. Ini adalah kalimat yang orang kafir saja menjadi muslim, hanya sekali dilafadzkan. Masa lalu dengan kalimat yang sama tiang muslim menjadi kafir. Nah, itu mboten ketemu akal. Makanya madhab takfiri, madhab gampang mengkafirkan orang itu jelas madhab yang enggak ada rujukannya sama sekali, enggak ada pegangan ilmiahnya sama sekali. Wong kafir wae dadi Islam, mosok wong Islam dadi kafir. Mau perkara tahlilan ning kuburan. Gara-gara tahlilane nyekel patok dianggap napa? Kafir. Mergo dianggap njaluk napa? Jaluk bae, jaluk kufur. Mulane dawuh Said Muhammad masyhur itu diterjemah di seluruh bahasa di dunia. Wong-wong sing ngafirno iku mbok yo sekali-kali nginceng. Nginceng iku ngrungokno. Lho kula nu sampean tahlil iku yo ora seneng. Kadang sing tahlil iku yo rada kurang ajar. Kula niku yang ben nak mati, nak sing tahlil nang Jepon niku ora seneng. Mergo yo rada sombong lah wong tahlil iku yo kadang rada sombong. Misale ngaten, kula kiyaine jenengan. Dongane ngene, ya Allah, ini guru saya. Ingkana musinan fazid fi ihsani. Kalau dia baik, itu ya tambahlah kebaikannya. Mosok murid muni gurune baik itu kalau itu itu kan ngenyak uang. Ini soleh-soleh permanen dianggap napa? Jadi dungane itu ngeper ingkana musinan fazid fisa. Wa ingkana musian fatajawas anhu. Misalnya kalau dia orang buruk, kalau beliau orang buruk yang kau maafkan. Maka orang-orang di luar sana yang mengatakan andekan tahlil itu baik, pasti dilakukan sahabat.
Itu logika yang keliru. Sahabat gak mungkin kan nahlili Kanjeng Nabi ngendikan ingkana musinan. Sido kafir ngoten iki mboten. Lah wong Kanjeng Nabi kok apike di ngendikano ingkana, ini kok kafir. Wong Nabi kok ingkana, andai. Saiki pertanyaannya gini. Kita sebagai kiai, sebagai guru, ku murid nak tahlil ya rada kurang ajar sithik. Wong gurune kok diomongno ingkana musinan ambek ingkana musinan. Nah pertanyaannya gini, lepas dari kowe rada kurang ajar lah. Dalam tahlil itu rada kurang ajar karena nyebut guru ora qad kana musinan tapi ingkana musinan. Maksudnya kalau sampean sebagai murid kan menapa qad kana musinan. Guru saya benar-benar orang baik, bukan ingkana andekan orang baik. Tapi ada satu kepastian bahwa ini tidak minta sama mayit. Jadi tujuan kalau kita minta mayit itu salah sama sekali. Wong kita datang ke kuburan malah memintakan ampunan untuk mayit. Kok iso darani njaluk iku piye? Ya mergo mau didelok kok adoh, ketoke ngatong ya berarti njaluk. Lah ya wong fatwa kok mau berdasar inceng-incengan kok adoh niku. Iku ora jelas ya fatwa ini. Paham gitu. Terus jenengan kudu yakin, enul yakin bahwa mazhab kita itu yang benar bahwa tahlilan di kuburan tidak kafir karena tidak minta ke mayit malah memintakan untuk mayit atau memintakan ampunan untuk mayit. Cuma redaksi sing rontok-rontok ngoten niku dikurangi lah. Nah kangge guru niku nggih dikurangi lah. Dikurangi ya Allah jenengan Maha Pengampun, kula suwun guru kula jenengan ampuni. Jadi ampun ngangge donga sing teng salat mayit. Nah salat mayit itu kan memang ada sanatnya, memang semua bentuknya seperti itu. Tapi nek ning kuburan kula boten nate donga teng Mbah Mun ngoten. Ya Allah, ini guru saya, Engkau anugerahkan beberapa ilmu, beberapa amal yang manfaat untuk orang banyak. Kula suwun jenengan tampi. Jenengan zat sing Maha Pengampun. Nggih. Jenengan ampuni. Tapi boten ngangge ingkana-ingkana ini. Angen-angen muga aku dadi kiai ini tersinggung. Murid orang ajar. Mosok darani gurune apik iku andekan. Ya tapi berhubung ra paham ya alhamdulillah ya do. Tahlil yang Wali Songo ya buanter-banter nganggo mik. Lah sing kene paham ya rada risi. Piye? Wali Songo darani ingkana iku piye wah. Dadi niku mareni nggih, mulane kula suwun nak tahlil nyewa kiai sing alim lah ben rodok bener, ben rodok bener. Tapi ampun nyewa kula mboten purun. Kula nu gak ada pondok dadi mboten saya masyhur susah diundang orang kecuali yang ada hubungan guru, hubungan sarang. Karena beliau lama sekali ngajar di MGS. Beliau Gus Maksum itu lama ngajar di MGS. Jadi saya itu hanya datang di orang-orang yang pernah khidmah di sarang. Terus yang pernah keluarga sepuh. Saya datang ke Jakarta ke Pak Quraisy Shihab itu ya karena Pak Quraisy itu lama sekali bikin diskusi-diskusi tafsir. Akhirnya saya termasuk pengajar di pondok beliau. Jadi faktornya ya hanya karena itu. Bukan yang lain. Terus kula suwun nggih, jenengan kedah yakin kalau faham takfiri yang memudahkan mengkafirkan orang lain itu faham yang salah. Karena itu bahaya. Terus bahaya kedua secara fikih. Secara fikih itu nanti repot. Kalau nanti di salah satu seminar itu sudah mau zuhur. Ketemu satu narasumber yang gampang mengkafirkan orang. Itu separuh masjid, kebetulan mereka banyak yang bisa ngaji itu terus gak sholat zuhur. Gak sholat zuhur. Tanya sama mereka, lu kok gak sholat zuhur ini sudah masuk waktu? Kan sholat hanya wajib untuk orang muslim, kita akan kafir. Ya karena dikafirkan tadi kan, kalau kita akan dikafirkan. Akhirnya gak kafir, sholatnya. Efek dari mazhab itu panjang. Kalau betul faham mereka itu betul, berarti yang sudah kafir, orang kafir itu wajib sholat enggak kan? Itu malah panjang kan? Karena terus menjadikan orang Islam tidak nopo, tidak sholat. Nanti ke masjid tidak boleh, orang kafir enggak boleh masuk masjid. Itu efek fikihnya panjang. Jadi kalau suwun mazhab Abil Hasan nopo Asyadili niku dipegang. Nah itu madhab beliau itu implementasinya di teng kitab Hikam nih. Karena Hikam itu putu murid yang paling bisa mengimplementasikan, menjelaskan cara pandang madhab Abul Hasan apa? Asyadili sing dados thariqah napa? Syadziliyah.
Terus ketiga, itu cara pandang itu detail. Detail itu jelimet. Mesti sampean ora kepikiran. Misalnya begini. Ketika ada orang salah jenengan marah, itu sebenarnya karena salahnya apa karena hal yang lain? Normalnya orang itu berpikir karena salahnya. Itu keliru cara Abdul Hasan Asy'adzili. Pasti kamu marah itu karena ada hal lain. Misalnya kita pembantu, elek, keriting, mecahno gelas, mesti langsung mbok amuk. Alasannya mecahno gelas. Tapi nek sing mecahno iku wong ayu, kowe iso ngamuk. Kowe iso ngamuk wong ayu. Mecahno gelas lah. Kok gelas lemari, ora usah gelas. Sama. Kamu janjian sama orang, wongnya nyulayani janji, mesti mbok maki-maki. Katanya jam 10 kok udah datang gini-gini. Nah, tapi kalau yang terlambat itu wong sing ngutangi kowe iso ngamuk orang sing ngutangi kowe. Atau sing terlambat itu komandannya, atasan kamu. Atau kiainya. Artinya gini, ketika kamu marah atas nama terlambat, itu sebetulnya karena terlambat atau karena hal lain. Nah, maksiat juga gitu. Cara pikirannya Abdul Hasan Asy'adzili, ketika kowe roh misalnya cawe itu macak maco naik apa lah ninja atau apa, mesti kowe darani wah seluput suwuk. Tapi nak dikandani, niku putune jenengan. Mesti langsung ya Allah jenengan sepunten. Jadi sebenarnya kita kebencian sama orang lain itu karena kebetulan itu tidak keluarga kita. Coba kalau itu keluarga kita. Pasti kayak mikir ulang. Kowe gedeng wong ra salat. Mesti sebabnya dua. Satu tidak sholat, dua kebetulan itu tidak anak kamu. Kalau itu anak kamu, kamu pasti istighfar berhari-hari untuk dimaafkan Allah. Bukan maksud no. Tapi kalau orang lain kue, pertanyaannya sebetulnya kamu benci itu karena tidak sholatnya, apa karena plus dia tidak anak kamu? Nah itu pikirannya Abdul Hasan apa? Kue ngamuk itu gelas pecah, itu perkara itu pecah gelas, apa plus yang pecah elek? Nah itu pecundang kita, itu cara pikiran Abdul Hasan. Kita ini pecundang, pecundang itu enggak fair, apa? Betul fair. Nah itu terus beliau diantaranya punya cerita Nabi Ibrahim itu pernah diangkat ke Allah di alam malakut. Di alam malakut kemudian ini ada di kitab Hikam juz 2 halaman 4 yang di bab ini yang saya baca. Ini cerita terakhir nih, bantu pun. Sampai tak ngaji suwi-suwi ra mesti paham, matuk sediluk. Nak sediluk kan dia alasan, kenapa ora paham? Salah Gus Pak ngulangi sediluk. Lah nak suwi sampean ra paham malah ribet kan? Diulang suwi ra paham goblok tenan berarti kan gitu. Nah ini untuk menjaga harkat dan martabat niku ngajine sediluk mawon dan takoki malaikat. Kenapa ora paham? Salah Gus Pak ngajine sediluk. Jadi duwe napa? Alibi lah gak ada napa? Pembelaan. Nabi Ibrahim itu diangkat di alam malakut. Karena beliau seorang nabi melihat orang maksiat, ditanya sama Allah, ya Allah, itu orang-orang maksiat itu makan dari rizkimu, menempati bumimu, dan semua fasilitas engkau bikin. Lalu menurut kamu gimana Ibrahim? Ya bunuh saja, matikan saja, sama Allah dituruti. Melihat lagi ada maksiat yang berbeda, selalu Nabi Ibrahim usul itu dimatikan. Jadi Ibrahim pernah jadi garis keras lah kira-kira, keras sekali. Lalu suatu saat Nabi Ibrahim itu disuruh nyembelih Ismail. Disuruh nyembelih apa? Ismail. Bareng disuruh nyembelih Ismail, Nabi Ibrahim tanya, ini anak saya ya Allah, ini samratu fuadi, ini buah hati saya, kenapa engkau nyuruh menyembelih? Sejarah ngetikane pangeran, apa kamu tidak ingat ketika tak angkat di alam malakut beberapa hambaku, kamu usul supaya tak bunuh? Cara Jawane, cara Jepone kuwi ora rasane dadi aku. Aku iku pangeran sing gawe aku enak wae usul-usul kon mateni jare. Saiki gentenan, saiki anakmu sembelih. Rumang sama udah di pangeran gak sayang mbek kaula. Kowe tak dadekno nabi ku kon dakwah ora kon mateni. Nabi Ibrahim nangis. Nah inilah perbandingan bagi kita. Sebenarnya saat kita benci maksiat, itu sebetulnya di hati kita itu tidak hanya maksiat. Kita ada tidak fairnya. Plus itu tidak orang yang terkait dengan kita. Jika misalnya mau wangkel, misalnya penyanyi sing piye mau wangkel. Suatu saat penyanyi ku WA ku, masa ya gelem dadi bojomu, ilang mangkelmu.
Jadi pecundang, kita ini sebenarnya pecundang. Nah, syukur-syukur memang makom kamu sudah tinggi. Memang benar-benar benci karena maksiat. Paribasane wayu gelembok rabi tetap mangkel. Tapi saya tidak yakin. Soleh-soleh seperti ini imannya sampai seperti itu tidak yakin. Dan saya kalau yakin begitu berarti keyakinan salah itu salah dan bodoh itu. Karena itu nggak terbukti. Makanya ini kitab baru kalian kitab hikam karena ini acara ngaji hikam kula waos sedikit mawon kula waos ini jawabannya Nabi Ibrahim ketika disuruh nyembelih Ismail teng halaman 4 juz 2. Allahumma hadza waladi wa samratu fuadi wa ahabbun nasi ilayya. Fasami aqailan yaqul ama tadhkurul lailah allati sa'alta fiha ihlaka abdi. Awama ta'lamu anni rahimun bi ibadi kama anta syaqiqun biwaladik. Jadi Ibrahim anak kamu sembelih. Kata Ibrahim ini enggak mungkin Gusti, ini buah hati saya. Kenapa engkau minta ini tak sembelih? Apa kamu tidak ingat pernah mengusulkan saya menghabisi sekian hamba saya? Kalau kamu bisa sayang anak kamu, saya juga sayang hamba-hamba kue nak we. Mikir. Jadi makanya kalau suwon kita ini hidup harus insaf. Nak kira dia duit, iku yo mangkal tenan, loro tenan. Terus bojomu mbok kon sabar pas kowe ra ngekeki duit, iku yo ra fair. Yo ben-ben ngamuk. Satu kelihatan cerdas. Memang kondisi enggak punya uang itu harus ditanggapi dengan marah. Mosok diapresiasi. Pinter Mas kowe saiki dadi wong zuhud. Wah, yo ribet. Wah, yo ribet kan. Wes jos Mas sampean. Saiki ra di duit, sampean dadi wong zuhud, wong waro. Tapi do mati bareng saiki. Jadi sebetulnya Allah bikin emosi itu andekan boleh dibahasakan wis dipikir. Walau la dafwahin nasa fa'dhum bi ba'd la fasadatil. Jadi bumi ini sebaiknya itu diisi dengan sekian perbedaan. Tapi tidak konflik, perbedaan dengan konflik itu beda. Saya ulang lagi, bumi ini sebaiknya diisi dari sekian apa? Perbedaan, karena justru itu bagus. Saya itu berkali-kali bilang, andaikan tidak ada pikiran kedua, ini dunia ini sudah rusak. Harus ada pikiran kedua. Misalnya ono wong kok terlalu apik mbek kanca, mesti bojone sambat, wong gak men ngopi mbek kancane ra tau ngapi mbek bojone. Tapi kalau ngopi mbek bojone terus, mesti kancane sing sambat. Wah, jok rabi lali kanca. Ribet. Manusa itu ribet. Kados kula dugi mriki ini hormat Gus Maksum. Nggih mungkin tok ganjaran. Tapi untuk dosa sidik-sidik ninggal pondok. Jadi ya sudah. Ya mau tidak mau karena memang hidup itu tidak banyak pilihan. Ada orang sering ibadah di masjid sholat itu ya bagus. Tapi dia pasti tidak baik dalam sistem sosial. Umpama wong soleh kabeh ning masjid itu donya akeh sing mati. Karena tidak ada tim SAR paling murah. Loh iya kan, wong kecelakaan itu penolong pertama itu orang yang di masjid apa sing tukang ning dalan-dalan. Artinya sing ning masjid iktikaf mesti ra duwe ganjaran nulung wong kecelakaan. Artinya ada kebaikan yang pasti nggak bisa dilakukan orang yang sedang di masjid. Andaikan yang di jalan itu orang-orang soleh itu waduhnya sebaldatun thayyibatu warabun ghafur. Loh ya betul, Nabi pernah ditanya sahabat, ya Rasulullah kita ini senengane ngegeng di jalan. Ya, kata Nabi ya sudah nggak apa-apa, asal a'tut thoriq haqqaha. Ya kamu memberi haknya jalan. Apa itu? Amar ma'ruf nahi mungkar. Maksudnya nahi mungkar gini. Misalnya di bus itu ada orang soleh mayoritas, itu sing nyopet ya wedi, mergo mesti ditabuki wong akeh. Kalau yang di perapatan wong soleh kabeh, sing beda itu ya isin. Mergo sing perapatan wong soleh kabeh. Masalah iki ra soleh kabeh, kemari ribet kan gak soleh kabeh. Jadi sebetulnya Indonesia itu aman kalau yang di jalan itu soleh semua karena perempuan lewat gak diganggu, ada copet gak berani, semuanya aman. Maka di Islam itu menyebut kebaikan itu jumlahnya banyak sekali. Tidak bisa kamu wah hebat-hebatnya wong sing ning masjid terus, tidak bisa seperti itu. Andai kan semua orang di masjid, nak ono kecelakaan pertama yang nolong siapa? Nak ono wong golek alamat tuh takok sapa kabeh ning jero masjid. Ribet kan? Nah, makanya ini Quran bikin aturan wala taq'udu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah. Yang enggak boleh itu duduk di jalan sambil mengganggu atau mengancam hal-hal yang baik. Tapi kalau duduk di jalan justru membantu hal-hal yang baik, maka ini disyariatkan oleh Jadi ini kita harus mulai mikir ya. Jadi walhasil ngendikane kitab hikam,
Bayangkan yang maksiat itu anak kamu, istri kamu. Pilihan kamu itu memaafkan dan minta dimaafkan oleh Allah. Tapi ketika orang lain kamu minta supaya dilaknati Allah. Ini tidak fair. Jika kita diajari guru-guru kalau minta ampun ighfirli wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat. Masih dikata wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'min. Itu filosofi yang luar biasa, kata jami, semuanya ya Allah engkau maafkan. Bukan keluarga saya tok, siapapun yang berkontribusi terhadap Islam ini engkau maafkan. Begitu juga di muqaddimah khutbah kula suwun harus ditradisikan wala alihi wa sahbihi ajmain. Kata ajmain ini kata pembeda. Mungkin orang baca hanya rutin, tapi kita yang nekuni ilmu, ajmain ini kata kunci. Fa inna ahla syiah akramu sahabiyan wa ahanu sahabiyan akhar. Jadi tradisi madhab syiah itu apa? Ada sahabat yang begitu dimulia-muliakan berlebihan kayak Sayyidina Ali, dan ada yang dihinakan kayak Abu Bakar dan Umar. Lalu pembedanya dengan ahli sunnah apa? Kita menghormati sahabat wa sahbihi ajmain. Jadi hadhil kalimah kalimatun fariqah. Ini kalimah pembeda. Jadi ajmain buatan kalimah rutin terus ono jimate ono kasiate ini buatan. Kita maklumatkan ke seluruh dunia bahwa mazhab ahli sunnah ditandai dengan wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mane dawuh Basim wa nukrimu ahlal bait wa nukrimu jami'a ashabar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa nukrimu jami'a ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ciri utama mazhab Ahlussunnah apa? Menghormati keluarganya Nabi dan menghormati seluruh, ada kalimat apa? Seluruh sahabat. Jadi kata ajma'in itu kalimatun fariqah atau kalimatul fasl. Kalimat yang membedakan mana mazhab Syiah dan mazhab Ahlussunnah apa? Itu kalau jenengan ngaji teng Gus Maksum napa teng Ki Haji Maksum di antara mazhabnya sinten? Nabi Ibrahim yang diceritakan Abdul Hasan apa? Asyadili, kebencian kepada maksiat, kita semua pasti benci maksiat. Tapi gak fair kan, yang satu kamu laknati, yang satu kamu doakan. Ujung-ujungnya apa? Ada unsur hadun nafsi. Kalau yang terkait dengan jenengan mbok dongakno di sepuro, nah yang gak ada terkait mbok pasutno. Ini kan gak fair, padahal sama-sama. Sama-sama apa? Maksiat. Kalau suwun polemik tentang ketentuan gimana hukumnya ziarah kubur, ya hukumnya baik karena mendoakan atau memintakan ampun untuk yang mati, bukan meminta sama yang mati. Udah Sayyid Muhammad kena arah percaya rukokno wong didelok kok ado pancen ya ngeri kan, patoke diusap-usap bariku ndonga delok kok ado kan njaluk kuburan padahal mayite ngeluh. Ngeluhe perkara mau, kadang nek sing kiai ini rapati iso ngaji wamen ingkana. Wali kok darani napa? Ya Allah, jika mayit ini, andekan mayit ini baik, maka dan andekan tidak. Lho cara kowe dadi mayite. Bocah ora jelas. Mayit. Nah, makanya ini cobalah kalau salat jenazah tidak apa-apa doa itu. Karena sanatnya seperti itu. Ya, kalau doa guru ya diatur-atur yang baik lah, langsung mawon ya ghafiratunu wal khotiat gini-gini, saya mohon beliau amal baiknya jangan terima, amal buruknya jangan ampuni karena guru juga manusia tidak nabi. Boten terus apa? Pakai apa? Pakai apa? Ingkar. Oh, apa? Kita beruk. Nah, mulanya itu setelah peristiwa ini Nabi Ibrahim menghentikan faman tabi'ani fa innahu minni wa man asoni fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, orang yang ikut saya ya pasti bagian dari saya. Artinya harus berhak mendapat syafaat. Tapi orang yang sedang tidak taat sama saya, kula suwun beri hak untuk tobat. Jadi ghafur itu artinya ya kasih waktu lah Gusti untuk tobat. Sehingga umat ini enggak berhenti berharap supaya yang sedang maksiat pun kita selalu berharap suatu saat pasti tobat. Kita berharap la'allahum yarji'un, la'allahum yantahun. Quran sendiri menghadapi orang-orang maksiat masih selalu diberi harapan la'allahum yarji'un, la'allahum yantahun. Ya tentu dengan sekian mau'idhah, sekian hikmah, sekian amar ma'ruf nahi mungkar. Yang jelas kita sebagai ahlul ilmi ini tidak punya sanad model keras. Karena semuanya ini proses. Sama nggak bisa niru Nabi itu kan dulu perang Gus.
Loh Nabi perang dulu itu enak. Enaknya itu Nabi mesti bener, musuhnya mesti salah. Iku Abu Jahal CS. Saiki kowe perang kowe ora mesti bener. Musuh ora mesti salah. Terus kabeh tegas piye oleh tegas wong padha ora jelas. Riyen tegas kan gampang, Nabi mesti bener, musuhnya mesti salah. Kan penak. Anak sampean, wah sampean masih macake santri ini. Cara tukaran mbek tanggamu ora mesti tak bela. Ya mergo ora mesti bener. Wong bapak anak cerita kula, ana imam masjid sepuh, istiqomah, geger mbek pengurus takmir. Ya kadang bener sing canom-nom. Kaya imam masjid sing sepuh iku ndekne paling sepuh kudu dadi imam terus jare bapak. Iku istiqomah apa mau digenteni wong liya. Itu banyak alumni sarang, alumni Pelosok Lirboyo nganggur gara-gara sing tua iku mau digenteni. Nah, tapi misalnya kok sing nom ambisi ya salah, ono sing sepuh kok sing nom ambisi hidup itu udah banyak pilihan. Artinya gini loh, di wilayah istihad, di wilayah mikir itu potensi salah itu ada. Ya wow, kayak nak abot keluargamu mesti sering ninggal bojo. Nak abot bojo mesti mengabaikan ibu kamu, saudara kamu. Nak ngono sing imbang Gus. Rai-rai pas-pasan wangel imbang. Ndak segampang itu ngelola keseimbangan itu ndak gampang. Karena hidup itu wakana bena dzalika qawama itu ngukurnya ndak gampang. Kalau sampean sholat soft awal terus. Ini ada ulama yang kritik meskipun sholat awal paling apik. Kowe iku sapa kok ngarep terus koyok paling bener. Jebule kok ngarep jebule salah. Lah yo kan kuatah. Orang maksa sholat awal terus yang Mekah, jebule salah. Jadi ono juga wali yang kalau sholat itu nggak guri, ditakoki, kenapa kok sering nggak guri? Aku iku isin, madhep pangeran, kok hebat wae kok ngarep. Banyak juga cara pandang ini karena wilayah istihad. Napa wilayah napa? Wilayah istihad itu kayak iya kayak enggak. Makanya dalam masa, misalnya gini contoh paling gampang. Kalau ada boto gaweane wong Rembang cek wong Blora, itu kan sering kena telitong dan telitong itu jadi materinya. Ono sapi ngising ning kono dibaro terus diolah jadi boto. Terus kemudian boto ini jadi masjid. Itu najis apa enggak? Najis kan karena disuci enggak bisa, materinya najis. Itu hanya boleh di madzhab Abu Hanifah. Abu Hanifah itu mengatakan alatut tadhir itu 3, air, turab, debu dan anar, api. Alasannya madzhab Abu Hanifah, orang mukmin yang dosanya banyak itu disucikan dengan api neraka. Berarti api itu min alatit tadhir. Sebab itu boto yang sudah dibakar itu otomatis suci. Tapi saya berkali-kali fatwa, tidak boleh dikiaskan kalau kamu tidak ada air terus nyolder air, nggak boleh. Nanti ada orang mandi junub pakai api. Oh ya karu-karuan. Ya sudah. Contoh itu hanya gue boto mawon, no coba praktek no nak wudu rano banyu berarti oleh ganggu saudara ya ndak. Tapi itu kan ilmu itu ya seperti itu. Akhirnya beberapa materi yang dari najis asal sudah mengalami pembakaran itu cara madzhab Abu Hanifah dianggap suci kayak boto, kayak keramik atau peso. Dulu beberapa materinya peso ya kadang ada materi yang najis. Tapi ini sudah mengalami pembakaran, maka dihukumi suci. Mungkin kalau contohnya aja go wudu lah. Semuanya pesan gua aja digo wudu, aja digo mandi junub. Misalnya iwak itu kalau besar, cara Syekh Nawawi Banten itu tae dianggap najis karena bentuknya besar. Sekian itu kalau madzhab Abu Hanifah pun digoreng pun kena api, pun dibakar pun kena api. Jadi berarti pun apa? Suci. Nah itu jenenge madzhab. Jadi madzhab itu orang itu berpikir kemudian kayak iya kayak enggak. Makanya terus ada apa ijtihad. Nah, makanya dalam ranah istihad itu orang enggak boleh saling menyalahkan. Ya sudah itu sama-sama mungkin. Makanya kalau dalam ilmu usul fikih disebutkan ra'yuna shawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilus shawab. Pendapat saya itu benar tapi ya mungkin salah, pendapat Anda salah tapi juga mungkin benar. Ini yang menjadikan ahli sunnah wal jamaah itu fleksibel. Fleksibel itu rileks. Karena di luar masalah usuluddin, masalah tauhid, itu ya mesti begitu. Sampean sering silaturahim ning kanca-kanca ning dulur-dulur. Apik.
Tapi takokno bojomu, wong kok amen lunga. Karena terus kadang silaturahim nak keseringan yo keliru. Silaturahim jam 09.00 wae wong kerja. Maksudnya piye? Ini kan makanya terus ada orang cara mencintai Nabi itu gak pernah sowan. Ditanya, "Loh kamu itu mencintai Nabi kok udah pernah sowan?" Ya karena kalau saya sowan ganggu Nabi dong. Nabi kan punya anak, punya keluarga. Kalau nemuin saya kan artinya gak ngurusi anak istrinya. Dan itu menurut saya benar. Saya termasuk kiai yang jenis itu. Makanya kalau kamu sering sowan saya itu udah tak biji bagus, itu udah bagus ya. Itu pasti ganggu. Tapi misalnya seneng kok rasuan ya lucu, wong seneng kok ora tau sowan. Sampean milih ndi coba? Ini kan lucu kan? Lho sowan tuh mesti ganggu apa enggak? Enggak. Tapi seneng kok ora tau sowan ya lucu kan? Nah itu istihad, maksudnya istihad itu ya ada sahabat yang seneng Nabi itu enggak pernah sowan. Ya hanya datang ke masjidnya ikut jamaah, datang ikut jamaah, tapi enggak pernah sowan. Ada lagi sahabat yang kalau disuruh coba wajahnya Nabi itu kayak apa, saya enggak pernah melihat. Padahal bertahun-tahun jadi sahabat. Karena ijlalan lahu. Saya sangat menghormati beliau sehingga saya merasa enggak berani melihat wajah. Tapi banyak juga sahabat yang detail mensifati beliau, sampai hajibnya tahu, syaribnya tahu, semuanya tahu. Saking mencintainya, aku nak roh Nabi seneng delok. Sama-sama seneng, tapi cara mengimplementasikan, nah itu wilayah-wilayah napa? Jadi kalau suwon terbiasalah dengan beda pendapat, dengan biasa mawon. Dan itu kita dilatih. Makanya wonten makalah masyhur ikhtilaful a'immah napa? Rahmah. Atau sebagian disebut ikhtilafu ummati rahmah. Umatku yang berbeda-beda. Beda itu bukan konflik loh ya. Beda pandang, beda sudut materi atau metode atau maslak. Niku semuanya asal ikhlas dan berbasis ilmu. Niku kabeh napa roh? Yes, ngoten mawon menami-lami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini cobalah jadi etika kita, muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita set, kita pikir ulang. Ternyata semangatnya seorang nabi itu wastaghfir lidzambika walil mu'minun. Semangatnya itu memintakan ampun. Orang ahli tafsir tahu semua kalau nabi itu tidak mungkin dosa. Jadi itu khitabun nabi wa urida bihi ummatu, itu khitab nabi, tapi yang dimaksud itu umatnya, karena nabi tidak akan mengalami dzambun, tidak akan mengalami dosa. Sekarang enggak, kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat. Kalau di perusahaan ada teman salah, apalagi miran salah itu seneng. Barokahnya salah bisa ganti kan gitu. Mungkin di dunia tokoh juga gitu, barokahnya ada tokoh salah, kita yang jadi populer sendiri. Tidak boleh seperti itu. Kita harus salimus sodri di jami'il muslimin. Jadi ini harus dilatih. Saya tadi matur sama Habib Ahmad, latihan kita jadi hidup. Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang. Kata Nabi, kalau kamu ingin disenangin Allah, ya sudah. Kalau kamu asbahta, amseta, gini-gini. Perasaan kamu, kata Nabi, jangan punya perasaan ghil sama orang muslimin. Itu sudah wadzalika min sunnati. Makanya Nabi ngendikan la yablughni ahadun an ahadin syai'an. Ada yang baca la yuballighni ahadun an ahadin syai'an. Seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain. Fa inni akhruju ilaikum wa ana salimus sodri. Karena saya ingin ketemu sampean semua dalam keadaan salimus sodri, tidak punya perasaan apa-apa. Dalam konteks Indonesia, muhasabah itu sudah jadi perilaku ya. Karena dulu orang tua saya, guru-guru saya kalau ngandani itu, bayangkan kalau kamu jadi dia. Jadi misalnya kita mentang-mentang atasan, otoriter sama bawahan. Bayangkan kalau kamu jadi yang bawahan itu kayak apa? Laukun tamakana, kalau orang Arab bilang, bayangkan kalau kamu di posisi dia. Makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan orang ngaramkan judi gitu, bareng dikasih tahu. Tapi yang menang anak jenengan, alhamdulillah. Ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya. Kalau anaknya yang menang ya seneng. Meskipun itu guyonan, tapi saya punya padanan itu dalam kitab Hikam. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiat. Suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut. Itu kalau di Hikam saya halaman 15 juga. Saya masih ingat betul. Mungkin kalau Anda beda halaman karena beda cetakan. Atau enggak punya kitabnya. Atau punya tapi tidak bisa baca. Nah itu jadi berbagai kemungkinan. Atau punya tidak bisa baca tapi dianggap jimat. Atau digo pencitraan. Banyak itu kaji-kaji tidak bisa baca kitab tapi di ruang tamunya kitabnya besar-besar. Pencitraan itu. Tapi ya bagus lah, enggak apa-apa untuk syiar. Setelah diterbangkan di alam malakut,
diperlihatkan sama Allah. Ada orang pezina, ada orang syaribul khomri, ada orang mabuk, ada orang macam-macam. Allah tanya sama Nabi Ibrahim, bagaimana pendapat kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat? Kata Nabi Ibrahim, ya Allah habisi saja mereka. Mereka hidup di bumi engkau, makan rezeki engkau, kemudian mereka tidak taat sama engkau. Singkat cerita di fase itu, saya ulang lagi di fase itu, Allah nurutin. Sampai sekian peristiwa, mungkin 3 atau 4. Sudah, setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu, kemudian beliau diminta menyembelih anaknya. Ini versi kitab Hikam. Memang versinya banyak tentang kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Ketika mau menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim ragu. Huwa samratu fuadi. Anak saya ini buah hati saya, kenapa engkau suruh menyembelih? Terus kata Allah, apa kamu tidak ingat ketika kamu saya angkat di alam malakut, kemudian kamu usul bunuh-bunuh, saya tidak mempertimbangkan usul Anda, tapi kenapa sekarang saya merintahkan kamu mikir? Gitu. Terus, ya karena ini anak saya ya Allah. Terus kata Allah, rumang samu wong sumpukon mata ini gak gawean kau sing gawe kowe enak wae usul mata ini. Jadi sebenarnya saya yang bikin, kemudian Anda enak aja usul membunuh. Semenjak itu Nabi Ibrahim itu di eranya itu asfaqun nas, orang paling sayang sama manusia. Karena kadang kita keras itu ya kebetulan tuh udah anak kita, ada keluarga kita. Cara orang Jawa itu kan gitu ya, kalau ada perempuan terus macak yang macam-macam pakai sepeda motor cowok, terus wah itu luput suwuk, semoga-moga gini. Tapi setelah dikasih tahu, niku ponakane jenengan, semoga-moga selamat. Jadi jangan-jangan kemarin ahli ma'asi itu kebetulan tuh tidak keluarga kita. Kalau keluarga kita yang pernah salah pada kita, semangat kita mintakan maaf. Jangan-jangan kita didikte hukum sosial gitu. Jadi orang yang salah, kebetulan tuh orang yang menservis kita. Atau keluarga kita, atau orang dekat kita. Jangan-jangan semangat kita mintakan ampun. Jadi kalau sama orang lain, kebetulan musuh kita semangatnya minta itu kena adab. Nah ini yang nggak boleh dalam Islam. Islam mengajarkan niru Rasulullah SAW, Nabi itu rahmatal lil alamin. Bahkan kemarin saya ngaji virtual sama beberapa habaib, ada Habib Ali Al-Jufri dari Mesir, ya, ada Habib Alwi dari Kuitang, ada Habib Nabil Al-Musawa. Dari sekian habaib itu saya masih ingat diantaranya yang didawuhkan rahmatan lil alamin itu ketika Nabi adahu kaumuh, disakiti oleh kaumnya, dan itu mereka masih kafir semua. Itu mereka dapat doanya Nabi Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kayak apa baiknya Nabi, orang yang menyakiti, yang melukai, tapi Nabi masih berdoa mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sayyidina Umar dapat doanya Nabi itu yakhina kana kafiran, ketika masih kafir didoakan. Allahumma a'izzal Islam bi Umar. Itu ketika masih kafir. Itu pelajaran bagi kita bahwa yang sedang tidak cocok pun itu berdapat doa kita. Ya doa supaya kondisi kita baik, hari tambah baik. Karena agama ini, saya berkali-kali bilang, limangkan yarjuwa hawal yawmal akhir. Agama ini diperuntukkan bagi yang selalu punya harapan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cerita muhasabah ini tentang hubungan kita dengan Allah. Di Indonesia itu banyak orang fasik, banyak orang nakal. Ya di mana-mana orang nakal itu ya mayoritas, wa aksaruhum fasikun. Tapi berkahnya harapan. Mungkin saya kira nakal sok benda, mungkin saya kira sholat sok ben sholat, mungkin sekarang belum sakhok, belum dermawan, suatu saat dermawan. Barokahnya itu kefasikan ini dianggap sementara. Sedang fasik, sedang tidak benar. Karena kiai-kiai kita, para guru-guru kita, para habaib utamanya itu mesti bilang semoga husnul khotimah. Nah barokahnya doa itu semoga husnul khotimah itu menjadikan satu pola sosial. Yang sedang fasik ini masih diharapkan jadi lebih baik, jadi lebih. Sehingga kita tidak ngambil sikap ekstrim, ya ingin menghabisi atau ingin mengadili, tidak. Karena selalu kita punya harapan. Dan agama ini limangkan yarjuwa hawal yawmal akhir. Bayangkan dulu kalau yang nakal itu anak kamu. Pasti kamu nggak ingin kan langsung dapat azab, dapat apa. Padahal kita semua jadi tokoh ini abul kulli, bapak dari semuanya. Sehingga ketika Rasulullah SAW jalan-jalan kemudian melihat perempuan sedang menyalakan api. Kalau apinya mati ditiup, anaknya dijauhkan. Nanti kalau sudah jauh dari api, anaknya digendong lagi. Terus kata Rasulullah, matur ke semua sahabat, Aro'aitum anna hadih tarihatan waladaha alan nar. Apa kamu berpendapat bahwa perempuan ini akan melemparkan anaknya ke neraka?
Ndak ya Rasulullah. Tidak akan seorang ibu melemparkan anaknya ke api. Terus kata Rasulullah, Allahu arhamu min hadih biwaladiha. Allah lebih rahman, lebih rahim dibanding orang tua ini kepada anaknya. Ini yang harus kita kenalkan terus, kita kampanyakan terus. Supaya orang hubungannya dengan Allah itu nyaman, asik. Sehingga dengan demikian selalu ada harapan bahwa yang sedang nakal ini suatu saat tobat. Kita tidak boleh menghukumi pasti begini, pasti gini. Itu tidak wilayah kita. Itu juga yang dicontohkan Rasulullah SAW. Secara lahir Nabi itu nggak berkenan sama Wahsy. Karena Wahsy itu salahnya salah fatal. Karena membunuh ahabban nasi ila Rasulillah. Yaitu membunuh Said Hamzah. Jadi ketika Wahsy tobat, Nabi itu nerima tobatnya. Dan ketika beliau dengan basariyahnya nggak siap ketemu Wahsy karena harus ingat Said Hamzah, basariyahnya diturutin. Oke, kamu iman, saya turutin, tapi jangan sering ketemu saya. Karena kalau ketemu kamu, saya masih ingat sama paman saya, Said Hamzah. Kita bisa ngelola seperti itu. Kita tidak cocok sama orang, bagaimanapun mereka umat Rasulullah SAW, kita tetap mencintai mereka. Misalnya kalau beda agama, mereka sama-sama orang Indonesia, kita mencintai mereka atas nama warga Indonesia. Tapi kalau misalnya potongannya ura cocok, beda kultur, bawaannya itu mangkelno cara Jawa, ya bisa diilmoni, jangan ketemu. Wong sudah tidak cocok, ingin ketemu nyari solusi. Roh ini tok seneng itu kan ya repot itu. Ya sudah kalau nggak pati cocok ya jangan sering ketemu. Dan itu kita bisa memanage seperti itu tuh bisa. Saya berkali-kali cerita tentang Imam Syafi'i. Kalau dikasih tahu ya Imam Aba Abdillah, panggilannya Imam Syafi'i, tetangga Anda ini ternyata banyak yang nggak senang Anda. Jawabnya beliau senang. Ya bagus kalau nggak senang saya, Anda utang saya katanya. Jadi gara-gara sampean seneng aku ngatur aku ini kan. Nah, mungkin sampean rasa seneng kan ya enak. Jadi hidup itu dianggap happy. Kalau seneng ya teman silaturahim, kalau nggak seneng ya nggak bakal utang gitu. Baru kayak seneng itu nggak ganggu. Gitu. Jadi dulu itu orang bisa ngelola seneng nggak seneng itu bisa. Karena ada kearifan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya selesai karena masyghul bi dzikrillah. Mereka sibuk dengan Allah. Makanya kata ulama-ulama tasawuf, kamu jangan melihat manusia perilakunya, tapi kamu juga harus ingat yang gerakkan semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian kita faroh, kita senang. Makanya Nabi kalau ngutus Anas bin Malik kemudian nggak kesampaian yang diinginkan karena Anas main, ketika garwa-garwani Nabi agak tersinggung, Nabi andaikan Allah menghendaki yang saya inginkan kesampaian, pasti itu kesampaian. Jadi dianggap kegagalan Anas nggak manggil yang dituju Nabi itu ya kersane Allah ya enteng saja. Sayyidina Ali lebih parah lagi yang dialamin. Itu dalam beliau kalau dipanggil itu nggak cepet-cepet ke sana. Ketika ditanya, kenapa kamu tak panggil gak cepat ke saya? Amin tuh ukubatak. Karena aku tahu engkau orang baik. Orang baik itu pemaaf. Jadi makanya orang-orang soleh dulu itu bodoni itu. Makanya sekarang kalau ada orang bodoni itu mesti bidik orang soleh. Kalau orang-orang soleh itu kakean husnudzon lagi sering dibodonin. Abdul bin Umar itu masyhur itu. Kalau ada budaknya sering sholat, sergap sholat itu dimerdekakan. Akhirnya nggak sholat pun pura-pura sholat. Akhirnya juga dimerdekakan. Ketika ditanya, kenapa engkau merdekakan? Padahal mereka sholatnya menipu engkau, kata pembisik-pembisik itu. Man khoda'ana lillah in khoda'na lah. Dia nipu atas nama Allah, berarti saat tertipu juga atas nama Allah. Gak masalah dong, semuanya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita ketemu mensifati Allah Ta'ala itu ghafir. Allah pemaaf. Jangan kamu gak fair. Untuk diri kamu nyifati Allah ghafir, pada orang lain Allah kamu sifati syadidul iqab. Jadi Allah kamu atur, kayak MC tadi ngatur saya. Jadi Allah itu apa? Kalau pada saya ghafir, kalau pada musuh saya syadidul iqab. Itu tidak fair. Kalau Anda punya harapan kepada Allah karena Allah Rahman Rahim, Allah ghafir, sebenarnya Allah pada musuh kita ya bisa saja Allah ghafir, bisa saja Allah Rahman Rahim. Sehingga kita melihat orang lain yang kita tidak cocok itu ya enteng saja. Itu min ummati Rasulillah sing tanaluhu syafa'atuh, tanaluhu sa'atu rahmati, tanaluhu fair. Jangan dengan kita kayak mesti dapat rahmat, jangan orang lain kayak Allah pasti syadidul iqab. Itu tidak boleh. Sehingga ketika ada orang Badui, singkat cerita orang Badui ini kencing di masjid, semua sahabat membentak dia. Yang enggak bentak hanya Nabi tok. Saking mangkelnya orang ini karena semua sahabat bentak kecuali Nabi. Setelah dibenarin Nabi, terus Nabi nyuruh Sobu Ali Dhanuban min ma'in. Setelah disucikan masjid itu, dia berdoa keras sekali. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan.
Ya Allah yang berhak dapat rahmatmu hanya saya dan Nabi Muhammad, yang lainnya jangan. Karena yang lainnya tuh jengkelin, gitu aja saya salah dimarah-marahin gitu. Jadi kalau kamu doa terbatas ya kayak orang Bedui ini, kayak orang Arabi. Apa kata Nabi? Laqad tahajjarta wasi'an. Allah yang rahmatnya luas menjadi kamu sempitkan. Karena kamu mau atur Allah hanya rahman pada Indonesian Power, pada NU, pada kita, yang orang lain nggak perlu dapat. Itu kan kasihan Islam, karena Islam terus nggak dimiliki semua orang. Allah tidak dimiliki semua orang, Rasulullah nggak dimiliki semua orang karena di NU, di ormas tertentu, di nggak boleh seperti itu. Nggak boleh takhasyar tawasian, kata Nabi, tidak boleh mempersempit zat yang rahmatnya itu luas. Ini semoga etika ini kita pakai di Indonesia. Yang sedang fase kita harapkan lebih baik. Yang sedang nggak dapat hidayah kita doakan dapat apa? Hidayah. Masyhur kan, makanya tadi saya mohon sama Habib Ali supaya Habib Ahmad supaya tetap mahalul qiyam, tabaruk sama Habib Ali di antara doa-doa di Simtud Duror masyhur itu antuqa bilal mudhniba minnah bil ghufran wal musi'a bil ihsan. Jadi harapannya para habaib, para orang-orang baik dulu ya semoga yang dosa itu dimaafkan, yang sedang salah dibuka, bikin lebih baik. Nabi itu tugasnya juga gitu. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Nabi itu tugasnya juga memintakan ampun yang sedang salah. Nah ini cobalah jadi etika kita, muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita set, kita pikir ulang. Ternyata semangatnya seorang nabi itu wastaghfir li dzambika walil mu'minun. Semangatnya itu memintakan ampun. Orang ahli tafsir tahu semua kalau Nabi itu tidak mungkin dosa. Jadi itu khitabun Nabi wa urida bihi ummatu, itu khitab Nabi, tapi yang dimaksud itu umatnya, karena Nabi tidak akan mengalami dzambun, tidak akan mengalami dosa. Sekarang enggak, kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat. Kalau di perusahaan ada teman salah, apalagi pimpinan salah itu seneng. Barokahnya salah bisa ganti kan gitu. Ya, jadi kalau mungkin di dunia tokoh juga gitu, barokahnya ada tokoh salah, kita yang jadi populer sendiri, tidak boleh seperti itu. Kita harus salimus sodri di jami'il muslimin. Jadi ini harus dilatih. Saya tadi matur sama Habib Ahmad, latihan kita jadi hidup. Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang. Kata Nabi, kalau kamu ingin disenangin Allah, ya sudah. Kalau kamu asbahta, amseta, gini-gini, perasaan kamu, kata Nabi, jangan punya perasaan ghil sama orang muslimin. Itu sudah wadzalika min sunnati. Makanya Nabi ngendikan la yablughni ahadun an ahadin syai'an. Ada yang baca la yuballighni ahadun an ahadin syai'an. Seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain. Fa inni akhruju ilaikum wa ana salimus sadri. Karena saya ingin ketemu sampean semua dalam keadaan salimus sadri, tidak punya perasaan apa-apa. Karena kalau nurutin membisik, nurutin informasi itu ya repot, karena orang pasti sepihak. Ada kiai yang top, datang ke kampung-kampung ning desa-desa. Kata yang seneng itu punya akhlak. Oh itu bagus orang besar datang ke kampung-kampung. Kata yang enggak seneng, oh itu jobnya kiai kecil kok diambil, itu kan ya kasihan itu kan sudut pandang. Makanya saya sering bilang, akal kita ini cukup untuk mentasdik Rasulullah SAW. Meskipun perasaan kita kadang orang Jawa itu beda. Saya berkali-kali bilang sama peneliti dari Jogja, kenapa sih Gus para nabi itu kok poligami istrinya banyak? Nabi Dawud katanya itu berapa? Nabi Sulaiman malah jumlahnya agak terbatasin. Nabi Muhammad itu paling sedikit. Saya tanya gini, perempuan itu orang lemah, jadi kalau nolong orang satu gimana baik? Kalau nolong orang dua ya lebih baik, ya sudah kira-kira seperti itu. Paling tidak akal kita masih tahu kalau orang baik, itu kan mesti baik. Nolong orang satu baik, nolong orang dua ya lebih baik, nolong orang tiga lebih baik. Tapi kalau kamu orang nggak baik, satu saja kamu terlantarin, kamu miskinkan, kamu ya tinggal diukur kan. Kalau orang baik, nambah baik. Tapi kalau orang buruk, tambah buruk. Nah itu akal. Akal kita bisa menganalisis kenapa sih nikah itu ada yang poligami, ada yang enggak. Sudah ukur saja diri kamu. Misalnya kayak saya elek keriting, rabi terus, memperbanyak wong elek. Orang perilaku netok raine dadi elek kabeh gitu. Tapi nak kowe ku ganteng, alim, ganteng, sugih, anake ganteng-ganteng, berhubung kowe saleh ahli swarga kabeh, mertua yo bangga karena karir kamu meyakinkan. Ini mertua kamu aja gak bangga mau nambah. Ipar gak bangga, mertua gak bangga, desa kamu yang kamu wayai juga gak. Beda dengan Nabi ketika nikah Juwairiyah itu gak ada pernikahan sebarokah Nabi dengan Juwairiyah itu. Azharu Rasulillah, di situ habis perang banyak tawanan gara-gara jadi bisanya Nabi langsung dibebaskan semua karena Azharu Rasulillah. Sekarang bisanya Kanjeng
Nabi. Dulu Abu Sufyan mangkalnya bukan main sama Nabi. Gara-gara putrinya dinikah terus langsung jadi. Kalau kamu kan enggak, nikah satu, nikah lagi. Satu kampung musuh kamu. Karena istri pertama ya cemburu, yang kedua agak bangga. Wah itu selesai itu. Di dunia wal akhirah. Maksud saya, nganalisis Islam itu harus pakai akal. Dan akal yang dipakai, ini saya bawa ke kitab Ihya, adalah pikiran-pikiran para ulama. Makanya ketika Imam Ghazali ketika ditanya, fakaifa bi muslimin fasikin asawaha fi jami'i amri. Kalau kalian ketemu orang fasik, orang Islam tapi fasik, perilakunya enggak ada yang benar. Kata Imam Ghazali jawabnya lucu, aneh. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada orang Islam kecuali dia mau Islam, membenarkan Allah dan Rasul itu sudah taatnya dia. Kok kamu tidak bisa melihat taatnya dia? Dia pikirannya kan ini pemabuk, ini tukang apa. Tapi kata Imam Ghazali, sebenarnya kamu masih bisa berpikir positif. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada seseorang Islam ketika dia milih Islam itu pasti ada taatnya, yaitu tasdik pada Allah dan tasdik kepada Rasulullah SAW. Jadi dengan pola seperti itu, maka di antara guru-guru kita yang modern ya di era Mbah Maimun, di sini ada Habib Ahmad. Habib Salim syair yang sering dibaca beliau adalah ada orang munajat sama Allah, ini cerita munajat. Itu orang itu ngendikan gini. Ana mutnibun, ana mukhtiun, ana asi. Huwa rahimun, huwa ghafirun, huwa afi. Ya Allah, saya mukhti, saya orang yang salah. Ana mutnib, saya orang yang dosa. Ana asin, saya sering maksiat. Tapi engkau ya Allah, engkau ghafir, pemaaf. Engkau rahim, maha pengasih. Engkau afin, yang mudah memaafkan. Terus kata orang ini, ya agak kurang ajar, tapi saking senengnya sama Allah. Qobal tuhunna salasatan bisalasat. Ya gini saja ya Allah, sifat engkau diadu dengan sifat saya. Engkau Tuhan, Gusti, enggak boleh kalah katanya. Terus wasatahliban ausofu ausofi, dan engkau pasti pemenangnya gitu. Jadi ada orang rayu Allah dengan cara seperti itu ya ada ya. Saya ini manusia, salah saya banyak. Engkau ampunannya banyak. Engkau Tuhan, Gusti, enggak boleh ampunan Anda, ampunan engkau kalah dengan salah saya. Enggak boleh Tuhan kok kalah. Nah, jadi untuk supaya orang punya harapan gitu. Banyak juga wali-wali yang jadab ketika datang ke makam Rasulullah SAW. Itu kalau dongo ya agak kacau sebetulnya, cara syariat agak kacau. Ya Allah, engkau punya dua pilihan. Jika engkau menjadikan saya soleh, surah habibu, yang senang kekasihmu, yaitu Rasulullah SAW. Tapi jika engkau menjadikan saya fasik, surah adubu, yang senang itu setan. Monggo jenengan mau menyenangkan kekasih jenengan, mau menyenangkan musuh jenengan, monggo. Jenengan bebas kok memilih. Nah, mestinya Allah ya senang menyenangkan kekasihnya. Jadi ya intinya Allah dipaksa untuk menjadikan dia orang soleh gitu. Jadi kayak kemarin itu Pak Bu siapa? Yang kesini itu yang sama jenengan. Kuliah ke sini itu sama Habib Ahmad. Saya pertama enggak mau, lama-lama Habib Ahmad. Ini gimana, Gus? Orang taunya saya dekat jenengan, kalau enggak kasil saya waduh. Ini kayak doanya wali yang tadi. Enggak punya pilihan, Bu. Enggak ada pilihan ini. Jadi saya mohon muhasabah itu dimulai cara berpikir. Makanya di sini sebetulnya teks ini supaya dapat barokahnya Ihya, ini kitab yang disenangi para habaib, para ulama. Sebetulnya teks di muhasabah itu redaksinya gini ya, yang lengkap. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinuha qabla an tuzanu, wa tahayya'u lil ardil akbar. Jadi ada kata wazinu, jadi ukur. Perilaku Anda ini diukur, ditakar. Misalnya kita sebagai suami kan ya punya hal-hal yang kita tidak ideal. Cara wong Jawa mesti pesek. Cara rezeki ya pas-pasan. Dan kita juga kalau makanya enggak boleh tanya istri begini, apa saya cinta pertama Anda? Pasti Anda kecewa. Orang jadi istri hanya korban terakhir itu. Sudah. Karena orang kalau ngelamar kemana-mana gak jadi, yang jadi istri itu pasti korban terakhir itu. Jarang istri pilihan pertama, jarang. Ayo semua yang nikah. Rata-rata itu pilihan Anda pertama Pak, dari sekian ditolak di mana-mana terus. Ya perempuan terakhir. Kamu juga korban terakhir gitu. Itu wali-wali dulu kalau ngandani kita itu sederhana. Antal ini masyhur diceritakan Habib Zain bin Semit dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Antalam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang ingin ideal saja, kamu tidak menemukan pada diri kamu untuk menjadi
Ideal. Kamu kan ingin ganteng, ingin punya uang banyak, ingin perilaku Anda sempurna. Anda saja yang punya keinginan tidak bisa mewujudkan keinginan Anda sendiri. Fakaifa turidu min ghairika ma turid. Jadi anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fakaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang punya keinginan saja. Misalnya saya ingin punya uang banyak, perilaku saya selalu benar, gak pernah salah. Loh, saya yang ingin saja dengan diri saya, gak bisa untuk benar terus. Kok kamu berharap orang lain selalu benar? Jadi anta lam tajid ya sama. Kalau kamu menuntut istri kamu itu ramah, neriman, apa kamu neriman sama wajah istri Anda gitu? Engko ya pola neng dindi jajaki sana jajaki sini kamu sendiri ndak pernah apa. Jadi itu nasihat yang luar biasa. Anta lam tajid min nafsika kullama turid, fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu mau menghormati semua orang, enggak mau kan? Kemudian Anda berharap semua orang menghormati kamu. Kamu enggak ingin kan orang lain semua menghujat kamu. Sementara kamu enak aja menghujat orang lain. Makanya Rasulullah SAW itu luar biasa ketika bikin kaidah sosial. Apa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Jadi kalau ukuran iman itu sederhana. Kalau sesuatu itu baik, nyaman bagi Anda, ya bayangkan itu pada teman Anda. Misalnya Anda bangun tidur sudah acak-acakan, enggak punya uang, utang jatuh tempo, kan enggak ingin ketemu orang. Ya kamu jangan bertamu ke jenis ini karena dengan kamu yang alami juga enggak siap ketemu orang. Makanya ada Habib Alim itu dilapuri sama seseorang. Beb, dulu teman saya itu ketika saya kaya itu sering main ke saya. Setelah saya miskin, mereka tidak main ke saya. Kata Habib itu bagus, sunnah Allah begitu itu bagus. Coba kalau kamu dulu kaya, teman kamu main kan kamu gaya. Di rumah ada makanan, bisa hormat tamu. Setelah kamu miskin jadi buruh manol di pasar atau buruh bikin boto, teman kamu datang, malu enggak kamu? Mendingan enggak datang gitu. Akhirnya baru, oh ya alhamdulillah kalau gitu. Loh ya kan dulu teman kita datang, kita ada Alphard, istri cantik, rumah bagus. Setelah kita miskin, buruhnya orang pas dibentak-bentak, teman kamu udah datang. Milih datang kamu enggak kalau setelah kamu jatuh? Enggak kan? Jadi barokahnya ilmu itu terus. Ya, tapi kadang-kadang orang tuh, wah setelah saya miskin teman-teman enggak kasih ke sini. Ya kalau kamu sudah jatuh, teman-teman kamu ke situ jadi tontonan. Ya mulai sekarang cara berpikir itu dirubah. Dulu yang namanya kiai itu kalau diundang orang itu ya agak-agak senang. Semenjak saya itu agak rubah. Mengundang kiai, ngatur kiai itu tak haram-haramkan ya ada lumayan lah sekarang itu sudah mulai agak beretika. Dulu itu ngundang tuh tanggalnya ditentukan, jamnya ditentukan. Enggak mikir apa kiai saat itu nganggur, enggak. Punya wadifah, enggak. Dia milih tanggal yang dia nganggur, enggak mikir masa itu kiainya nganggur apa. Enggak. Ya saya hanya cerita aja, kamu tersinggung ya monggo, boter ya monggo itu kan. Jadi saya mohonlah supaya tadi saya juga matur ke Habib Ahmad. Jadi untuk orang merasa ikut sunnah Rasul itu gampang sekali kata Sayyid Muhammad. Dulu Nabi berpakaian ala daerahnya. Kalau mikot ya pakai mikotu baladi. Karena Nabi orang Madinah dan beliau berdomisili di Madinah ya misalnya mikotnya dari Bir Ali misalnya. Tapi kalau Anda orang kawasan Tanim mau umrah ya dari Tanim. Misalnya kawasan Jirona ya dari Jirona. Artinya apa? Kamu ngambil mikot karena Nabi mikot misalnya dari Bir Ali. Bukan berarti kamu harus seperti Nabi di Bir Ali. Kamu orang Mekah misalnya, kamu orang Tanim. Orang dia harus dari mikot itu apa? Baladi. Sama, makanya di fikih-fikih itu kalau teknik anak, Nabi orang Arab, halawiyatnya kurma ya kurma. Kalau orang Jawa sedegan, semua podo-podo. Ya podo-podo manis. Jadi ini tabaruk sama Sayyid Muhammad, ini ada murid beliau, Habib Ahmad, saya baca. Supaya orang itu merasa ikut Nabi itu gampang sekali. Ini saya baca ya di halaman tadi disaksikan Habib Ahmad 433 di kitab apa ini? Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Itu kata Sayyid Muhammad, wa kanat sunnatu Rasulillah annahu yat'amu ma yajiduhu fi ardi wa yalbasu ma yajidu wa yarkabu ma yajidu mimma abahu wa ta'ala. Faman istamala ma yajidu fi ardi fa huwa al-muttabi' lis-sunnah. Kama annahu hajjal baita min madinati. Faman hajjal baita min madinati nafsi fa huwa al-muttabi' lis-sunnah. Wa illam takun hadhil madinatu tilka. Jadi intinya misalnya Nabi dulu itu ngasih sedekah kepada fakir miskin ya pakai dinar, dirham. Ya kalau orang misalnya sedekah pakai rupiah ya sudah ikut sunnah Nabi. Jangan, lo Nabi pakai dinar loh, kamu kok pakai rupiah. Dulu dinarnya Nabi udah ada tulisannya Bank Indonesia, kamu kok ada tulisannya Bank
Ya tidak ada seperti itu. Ya jadi misalnya Nabi sodakoh pakai tamar atau pakai al-akid, ya kita pakai beras, pakai apa. Supaya orang tuh bahwa Rasulullah itu milik kafatal linnas, milik semuanya. Sehingga merasa ikut sunnah Nabi itu ya semuanya. Makanya dulu Mbah Mun kalau motivasi saya supaya bombong, kalau orang Jawa bilang bombong. Wong Jawa itu mesti ono wong alim. Beliau menyontohkan Mas itu Mbah Fadol, Senori, Mbah Ihsan Jambes. Itu bisa ngarang-ngarang kitab luar biasa. Padahal beliau bukan orang Arab. Imam Sibawai itu orang Persia. Imam Ghazali orang Tus itu juga ikut Persia. Kata Imam Mun, wong sing ora Arab lah mesti untuk jatah alim kata beliau. Karena Nabi itu diutus ke fatal linnas. Nanti kalau orang yang alim itu Arab tok, berarti tidak ada perwakilan dari Afrika, dari Asia Tenggara, dari mana-mana. Makanya karena Nabi statusnya itu kafatal linnas. Jadi kita harus bangga sebagai Muslim, sebagai orang Indonesia karena misalnya Wali Kutub dulu terkenalnya hanya ada di Yaman, di mana. Ternyata pernah ada juga di Indonesia dan seperti Habib Abu Bakar Segaf Gresik. Jadi ya artinya kan tetap orang Indonesia meskipun beliau zuriyah Rasul kan ya sudah orang apa? Orang Indonesia. Zuriyahnya Habib Ali Simtuduror sekarang di Solo. Jadi Indonesia juga dapat alawin banyak dari Sadatinal Alawin juga banyak. Jadi saya mohon barokahnya ngaji seperti ini melihat orang lain tuh gampang. Bayangkan tuh kalau anak kamu. Makanya Nabi nanti kalau nggak percaya lihat di Hikam nomor 15 di kitab saya itu. Di situ dijelaskan oleh Hikam, jangan-jangan semangat Anda pada orang yang maksiat, pada orang yang keliru supaya dihukum itu karena kebetulan itu udah anak Anda, itu udah keluarga Anda. Coba kalau itu keluarga. Makanya kalau saya guyonan di Jogja itu ada pembantu mecahkan piring terus dimarahi majikannya. Saya mesti guyon gitu. Pasti itu pembantunya tidak cantik. Kok bisa, Gus? Andai kan cantik dan kamu senang mecahno piring satu, piring 1000 ora iso ngamuk kowe. Ternyata ngamuknya itu karena mecahkan piring apa karena plus tidak cantik. Coba jawab para lelaki ini. Kamu marah sama orang maksiat itu karena maksiat karena plus itu udah anak Anda. Bayangkan kalau itu anak. Itu hebatnya Rasulullah SAW. Karena kita yang salah pun kadung umatnya, Nabi tetap ngasih fasilitas syafaati li ahlil kabair min ummati. Kayak apa baiknya Nabi? Tidak ikut maksiat tapi ikut fasilitasi ngasih syafaat. Loh kalau li ahlil ibadah kan wajar. Nabi ketika ini syafaati li ahlil kabair min ummati. Ya karena tadi logika yang dibangun Rasulullah itu logika yang luar biasa. Kita semangat orang lain kena hukuman itu karena kita tidak punya ra'fah, tidak punya rahmah. Coba kalau Rasulullah yang bil mukminina raufur rahim, semangatnya itu mendoakan supaya tobat, mendoakan diampuni. Dan itu juga yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ya semoga barokahnya ngaji ini, barokahnya Habib Ahmad, barokahnya Maulid Simtuduror, barokahnya semua kitab madaih, tiba berjanji semuanya, barokahnya Ikhya, barokahnya Said Muhammad. Barokahnya guru kita semua, Mbah Maimun, bapak saya. Kita ini ngikuti manhaj. Ya, ngikuti apa? Manhaj. Saya sering didhawuhi Mbah Mun, kenapa ihdinas siratal mustaqim bukan siratoka? Bukan jalan engkau ya Allah. Karena Allah itu enggak bisa kamu tiru. Allah itu tidak tidur, tidak makan, tidak kesel, tidak capek. Yang bisa ditiru itu siratal ladzina an'amta alaihim. Yang bisa ditiru manusia ya niru manusia. Karena Allah itu tidak bisa tiru, makanya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Dan niru siapa? Niru guru-guru kita. Termasuk niru cara pandang. Jadi misalnya ada orang awam di rumah itu hanya delok reng, delok tikus liwat, itu kan kayak nganggur. Ora tahajud malah mendelok reng. Melihatnya jangan gitu. Huwa tarokal ma'asiyah. Dia di rumahnya tidak dugem, tidak kemana-mana. Dia berarti malam itu tarkul ma'asi. Tidak nyopet, tidak garong, tidak ke tempat maksiat. Susahnya apa sih husnudzon? Jadi jangan lihat huwa tarkut tahajud, huwa tarokat tahajud, wa taroka qiyamal lail. Oke ya, namanya orang begitu ya tidak tahajud, tidak qiyamul lail. Tapi susahnya apa sih kamu bilang huwa tarokal ma'asiyah? Dia juga meninggalkan maksiat dan tarkul maksiat itu ibadah. Supaya orang tuh gampang lah husnudzon sama orang muslim. Ini orang mukmin, orang yang luar biasa. Di mata Allah itu orang yang luar biasa. Kayak tadi Imam Ghazali, kalau saya ketemu orang muslim kemudian dia tidak pernah baik, gimana? Kata Imam Ghazali, ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada orang Islam ketika dia mentasdihkan Allah dan Rasulullah, berarti dia juga punya taat. Ya ini latihan saja, sing iso nglakoni Habib Ahmad kula namung cerita mawon. Kula cerita secara akademik, saya punya kitab
Saya baca dan alhamdulillah kita faham barokahnya para guru dan supaya terbiasalah sebaik-baiknya ibadah husnudzon billah wa husnudzon bil mu'minin. Soal tidak cocok ya diilmoni tadi ya, namanya enggak cocok ya jangan sering ketemu. Seperti Rasulullah SAW, beliau karena sangat mencintai Sayyid Hamzah, ketemu orang yang pernah begitu sama Sayyid Hamzah, ya beliau secara basyariah tidak siap. Tapi beliau secara cara bahasa sekarang, secara profesional, kalau beliau seorang nabi dan harus menerima tobatnya siapapun ya diterima. Saya meskipun dengan A, B gak cocok karena dia begini-begini sama saya, tapi saya ingat dia sholat, dia baca sholawat, dia mencintai Rasulullah. Ya kita hormat. Ya soal tidak cocok ya di manage tadi ya. Zuruhiban tas tetkuban, kalau tidak pati cocok ya jangan sering ketemu bawaannya enak nanti. Ya semuanya itu diilmoni lah. Makanya ngendikane Ma'ruf Al-Qurhi ada yang baca Al-Kharki, mangqala fil yaumi salasa marrat aw marham ummata Muhammad kutiba minal abdal. Karena semangat mencintai siapapun satu hari sering baca marham ummata Muhammad, wa asli ummata Muhammad, wa tajawaz an ummati Muhammad. Itu mesti kutiba minal abdal. Dia pasti termasuk wali abdal. Maksudnya semangat mencintai. Ya dilatih lah. Misalnya Indonesia Power atau PLN, andai kan tidak ada PLN itu kayak apa? Orang nggak bisa ngaji, tidak bisa aktivitas, ya barokahnya ada PLN, barokahnya jasanya. Kita sadar, tidak semua kebaikan kita ini memenuhi keinginan orang banyak. Gitu. Orang banyak ingin listrik, ingin saluran apa, dan itu kadang yang mewujudkan orang lain atau kelompok lain. Ya karena itu manfaat ke orang lain ya kita doakan. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sehingga kita terbiasalah ngakui orang lain. Seperti semangatnya Rasulullah SAW, semuanya itu didoakan, semuanya diinginkan kebaikannya. Bahkan Nabi gak putus asa sampai di akhirat. Ketika Nabi lain sudah putus asa karena sudah akhirat. Sampai dimintai syafaat semuanya bilang nafsi, nafsi. Karena merasa semuanya enggak punya nyali di depan Allah. Karena ini sudah akhirat, sudah finish. Tapi apa Rasulullah? Analah. Ya sudah, saya sanggup mensyafaati kalian. Terus kata Nabi, fa'atiyal arsya. Saya mendatangi aras, fa'akhiru lahu sajidan, saya sujud. Wa ahmaduhu bimahamida allamaniha rabbi. Kemudian saya tetap muji Allah. Dengan pujian yang terus menerus. Padahal sudah di akhirat, sudah finish. Nabi dimintai syafaat masih sanggup. Karena Nabi tahu, akhirat tidak bisa mendikte Allah. Tidak bisa Allah terus bilang, ya Allah ini akhirat. Engkau sudah tidak boleh mensyafaat. Tidak bisa. Allah tidak bisa diganggu akhirat. Allah tidak boleh dibatalkan rahmannya oleh akhirat. Allah tetap rahman rahim abadal abad. Dan Nabi tahu itu. Makanya kata para ulama, fa Muhammadun ahmadu min ghairihi. Jadi Nabi Muhammad namanya dua, yang terkenal. Sebenarnya banyak yang terkenal dua, Muhammad sama Ahmad. Ketika Nabi punya nyali memuji Allah di akhirat atau sudah di akhirat, itu fa Muhammadun ahmadu min ghairi. Ketika Nabi lain sudah tidak punya nyali muji Allah karena sudah akhirat, Nabi Muhammad tetap berani muji Allah di saat seperti itu. Makanya ahmadu di situ kata ulama itu af'al tafdil, fa Muhammadun ahmadu min ghairi. Kanjeng Nabi lebih memuji Allah di saat yang Nabi lain sudah tidak punya nyali untuk muji Allah di saat itu. Makanya kata Nabi fa akhiru lahu sajidan wa ahmadhu bimahamida allamaniha rabbi. Akhirnya setelah lama gitu terus Allah ngendikan ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'tah wasfa' tusyaffa. Sudah Muhammad angkat kepala kamu minta apa saya turutin dan kalau kamu ingin mensyafaati umatmu saya beri hak napa? Syafaat. Nah, semoga semangat itu juga menjadikan kita munajat bahwa rahmat Allah tidak terbatas, harapan juga tidak terbatas. Mungkin yang sedang nakal ya kita katakan sedang. Jangan terus kamu pastikan, wah ini mesti su'ul khotimah, mesti tidak orang baik. Tidak, agama ini limangkan air juwa wal yaumal akhir. Selalu bagi yang punya harapan. Ya, mungkin dapat barokah semua. Mantu dengan kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konteks Indonesia, muhasabah itu sudah jadi perilaku ya. Karena dulu orang tua saya, guru-guru saya kalau ngandani itu, bayangkan kalau kamu jadi dia. Jadi misalnya kita mentang-mentang atasan, otoriter sama bawahan. Bayangkan kalau kamu jadi yang bawahan itu, kayak apa? Laukun tamakanah, kalau orang Arab bilang, bayangkan kalau kamu di posisi dia. Makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan, orang ngaramkan judi gitu, bareng dikasih tahu. Tapi yang menang anak jenengan, alhamdulillah. Ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya. Kalau anaknya yang menang ya seneng. Meskipun itu guyonan, tapi saya punya padanan itu dalam kitab Hikam. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiat. Suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut. Itu kalau di Hikam saya halaman 15 juga.
Saya masih ingat betul. Mungkin kalau Anda beda halaman karena beda cetakan atau nggak punya kitabnya. Atau punya tapi tidak bisa baca. Nah itu jadi berbagai kemungkinan. Atau punya tidak bisa baca tapi dianggap jimat. Atau digo pencitraan. Banyak tuh kaji-kaji tidak bisa baca kitab tapi di ruang tamunya kitabnya besar-besar. Pencitraan itu. Tapi ya bagus lah, nggak apa-apa untuk syiar. Setelah diterbangkan di alam malakut, diperlihatkan sama Allah. Ada orang pezina, ada orang syaribul khomri, ada orang mabuk, ada orang macam-macam. Allah tanya sama Nabi Ibrahim, bagaimana pendapat kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat? Kata Nabi Ibrahim, ya Allah habisi saja mereka. Mereka hidup di bumi engkau, makan rezeki engkau, kemudian mereka tidak taat sama engkau. Singkat cerita di fase itu, saya ulang lagi di fase itu, Allah nurutin. Sampai sekian peristiwa, mungkin 3 atau 4. Sudah, setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu, kemudian beliau diminta menyembelih anaknya. Ini versi kitab Hikam. Memang versinya banyak tentang kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Ketika mau menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim ragu. Huwa samratu fuadi. Anak saya ini buah hati saya, kenapa engkau suruh menyembelih? Terus kata Allah, apa kamu tidak ingat ketika kamu saya angkat di alam malakut, kemudian kamu usul bunuh-bunuh, saya tidak mempertimbangkan usul Anda, tapi kenapa sekarang saya merintahkan kamu mikir? Gitu. Terus, ya karena ini anak saya ya Allah. Terus kata Allah, rumang samu wong bukan mata ini gak gawean kau sing gawe kowe enak wae usul mata ini. Jadi sebenarnya saya yang bikin, kemudian Anda enak aja usul membunuh. Semenjak itu Nabi Ibrahim itu di eranya itu asfaqun nas, orang paling sayang sama manusia. Karena kadang kita keras itu ya kebetulan tuh udah anak kita, ada keluarga kita. Cara orang Jawa itu kan gitu ya, kalau ada perempuan terus macak yang macam-macam pakai sepeda motor cowok, terus wah itu luput suwuk, semoga-moga gini. Tapi setelah dikasih tahu, niku ponakane jenengan, semoga-moga selamat. Jadi jangan-jangan kemarin ahli ma'asi itu kebetulan tuh tidak keluarga kita. Kalau keluarga kita yang pernah salah pada kita, semangat kita mintakan maaf. Jangan-jangan kita didikte hukum sosial gitu. Jadi orang yang salah, kebetulan tuh orang yang menservis kita. Atau keluarga kita, atau orang dekat kita. Jangan-jangan semangat kita mintakan ampun. Tapi kalau sama orang lain, kebetulan musuh kita semangatnya minta itu kena adab. Nah ini yang nggak boleh dalam Islam. Islam mengajarkan niru Rasulullah SAW, Nabi itu rahmatal lil alamin. Bahkan kemarin saya ngaji virtual sama beberapa habaib. Ada Habib Ali Al-Jufri dari Mesir, ada Habib Alwi dari Kuitang, ada Habib Nabil Al-Musawa. Dari sekian habaib itu saya masih ingat diantaranya yang didawuhkan rahmatan lil alamin itu ketika Nabi adahu kaumuh, disakiti oleh kaumnya, dan itu mereka masih kafir semua. Itu mereka dapat doanya Nabi, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kayak apa baiknya Nabi, orang yang menyakiti, yang melukai, tapi Nabi masih berdoa, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sayyidina Umar dapat doanya Nabi itu ya khina kana kafiran, ketika masih kafir didoakan. Allahumma a'izzal Islam bi Umar. Itu ketika masih kafir. Itu pelajaran bagi kita bahwa yang sedang tidak cocok pun itu berdapat doa kita. Ya doa supaya kondisi kita baik, hari tambah baik. Karena agama ini saya berkali-kali bilang limangka nayarjuwa hawal yaumal akhir. Agama ini diperuntukkan bagi yang selalu punya harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya cerita muhasabah ini tentang hubungan kita dengan Allah. Di Indonesia itu banyak orang fasik, banyak orang nakal. Ya di mana-mana orang nakal itu ya mayoritas, wa aksaruhum fasikun. Tapi berkahnya harapan. Mungkin saya kira nakal sok benda, mungkin saya kira sholat sok ben sholat, mungkin sekarang belum sakhok, belum dermawan, suatu saat dermawan. Barokahnya itu kefasikan ini dianggap sementara. Sedang fasik, sedang tidak benar. Karena kiai-kiai kita, para guru-guru kita, para habaib utamanya itu mesti bilang semoga husnul khotimah. Nah, engkang menginspirasi perilaku ulama di Indonesia khususnya, itu adalah tulisan-tulisan utawi madhab-madhab, utawi pilihan-pilihan maslak, torekoh, engkang dipegang kalian Abul Hasan sinten Asadi. Jadi ini nggak nguntung noti yang Jepon. Madhab ini radi unik. Terus
Di antara yang diceritakan Syaiful Hasan Asadili, nate suatu saat ada seorang wali, di mana-mana wali itu nggih selerane namung kepengin parak pangeran, mboten kepengin dosa. Singkat cerita si wali ini berdoa di multazam, tempat paling mustajab, ya Allah, takdirkan saya supaya saya tidak pernah dosa lagi. Jadi ndonga supaya ora iso dosa meneh. Iku jawabe pangeran, fa aina ad'u ghufrani. Wong iku nek ora dosa iku sifat ghafur ku ora nganggur. Kok Allah niku wis kadung di sifat ghafur dat sing akeh napa? Ngapurane. Dadi umpama donya iku ora ana dosa, iku sifat ghafurku terus piye? Dan niku sing dadekno tiyang boten terus seneng dosa niku boten, tapi seneng arep-arep rahmati Allah Subhanahu wa taala meskipun keadaannya nate napa? Dosa. Kemudian itu jadi madhab yang membedakan ahli sunnah dan tidak ahli sunnah. Kamane jadi gerakan ekstrim. Ini ku ahli sunnah ciri khasnya niku mbok wong tahu dosa kaya apa tetap dianggap Islam. Ada kelompok ekstrim khawarid sing darani wong nak dosa niku berarti wis napa ka? Jadi itu efeknya luar biasa dari madhab-madhab itu. Lalu kenapa madhab Abul Hasan Asadili yang kita pilih? Karena kalau orang Islam kamu kafirkan, niku mboten ketemu, cara akal niku mboten ketemu. Nggih cara berpikir kita, masyhur Abul Hasan Asadili ngendikan, wong iku nak kafir mulai cilik nganti 70 tahun. Kalau baleni malih iki, tiyang kafir cilik ngantos 70 tahun. Itu kan menjadi mukmin itu hanya dengan melafadzkan apa? Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Niku hadhil kalimah satu ini. Kalimah syahadah niku saged ngilangi kekafiran 70 tahun. Artinya kalimat ini adalah kalimatun dakhala fihal kafiru al-islam atau kalimatun sara bihal kafiru musliman. Jadi ngaji rileks, ini tanamkan di hati. Ini adalah kalimat yang orang kafir saja menjadi muslim, hanya sekali dilafadzkan. Masa lalu dengan kalimat yang sama tiang muslim menjadi kafir. Ini pun buatan ketemu akal. Makanya madhab takfiri, madhab gampang mengkafirkan orang itu jelas madhab yang enggak ada rujukannya sama sekali, enggak ada pegangan ilmiahnya sama sekali. Wong kafir wae dadi Islam, mosok wong Islam dadi kafir. Mau perkara tahlilan ning kuburan. Gara-gara tahlilane nyekel patok dianggap napa? Mergo dianggap jaluk napa? Jaluk bae, jaluk kufur. Mulane dawuh Said Muhammad masyhur itu diterjemah di seluruh bahasa di dunia. Wong-wong sing ngafirno iku mbok yo sekali-kali nginceng. Nginceng iku ngrungokno. Lho kula nu sampean tahlil iku yo ora seneng. Kadang sing tahlil iku yo rada kurang ajar. Kula niku yang ben nak mati, nak sing tahlil nang Jepun niku ora seneng. Mergo yo rada sombong lah wong tahlil iku ya kadang rada sombong. Misale ngaten, kula kiyaine jenengan. Dongane ngene, ya Allah, ini guru saya. In kana muhsinan fazid fi ihsani. Kalau dia baik, itu ya tambahlah kebaikannya. Mosok murid muni gurune baik itu kalau itu kan ngenyek uang. Ini soleh-soleh permanen dianggap napa? Jadi dongane itu ngeper, in kana muhsinan fazid fi ihsani. Wa ingkana musian fatajawas anhu. Misalnya kalau dia orang buruk, kalau beliau orang buruk yang kau maafkan. Maka orang-orang di luar sana yang mengatakan andekan tahlil itu baik, pasti dilakukan sahabat. Itu logika yang keliru. Sahabat gak mungkin kan nahlili Kanjeng Nabi ngendikan ingkana musinan. Sido kafir ngoten iki mboten. Lah wong Kanjeng Nabi kok apike di ngendikano ingkana, ini kok kafir. Wong Nabi kok ingkana, andai. Saiki pertanyaannya gini. Kita sebagai kiai, sebagai guru, ku murid nak tahlil ya rada kurang ajar sithik. Wong gurune kok diomongno ingkana musinan ambek ingkana musian. Nah pertanyaannya gini, lepas dari kowe rada kurang ajar lah.
dalam tahlil itu rada kurang ajar karena nyebut guru ora qad kana muhsinan tapi ingkana muhsinan. Maksudnya kalau sampean sebagai murid kan mendapat qad kana muhsinan. Guru saya benar-benar orang baik, bukan ingkana andekan orang baik. Tapi ada satu kepastian bahwa ini tidak minta sama mayit. Jadi tujuan kalau kita minta mayit itu salah sama sekali. Wong kita datang ke kuburan malah memintakan ampunan untuk mayit. Kok iso darani njaluk iku piye? Ya mergo mau didelok kok adoh, ketoke ngatong ya berarti njaluk. Lah ya wong fatwa kok mau berdasar inceng-incengan kok adoh niku. Iku ora jelas ya fatwa ini. Paham gitu. Terus jenengan kudu yakin, enul yakin bahwa mazhab kita itu yang benar bahwa tahlilan di kuburan tidak kafir karena tidak minta ke mayit malah memintakan untuk mayit atau memintakan ampunan untuk mayit. Cuma redaksi sing rontok-rontok ngoten niku dikurangi lah. Nah kangge guru niku nggih. Nggih dikurangi lah. Dikurangi ya Allah jenengan Maha Pengampun, kula suwun guru kula jenengan ampuni. Jadi ampun ngangge donga sing teng salat mayit. Nah salat mayit itu kan memang ada sanatnya, memang semua bentuknya seperti itu. Tapi nek ning kuburan kula mboten nate donga teng Mbah Mun ngoten. Ya Allah, ini guru saya. Engkau anugerahkan beberapa ilmu, beberapa amal yang manfaat untuk orang banyak. Kula suwun jenengan tampi. Jenengan zat sing Maha Pengampun. Nggih. Jenengan ampuni. Tapi mboten ngangge ingkana-ingkana itu. Angen-angen muga aku dadi kiai ini tersinggung. Murid orang ajar, mosok darani gurune apik iku andekan. Tapi berhubung ra paham ya alhamdulillah ya do. Tahlil yang Wali Songo ya buanter-banter nganggo mik. Lah sing kene paham ya rada risi, piye? Wali Songo darani ingkana iku piye wah. Dadi niku mareni nggih, mulane kula suwun nak tahlil nyewa kiai sing alim lah ben rada bener, ben rada bener. Tapi ampun nyewa kula mboten purun. Kalau nu gak ada pondok, jadi buatan saya masyhur susah diundang orang kecuali yang ada hubungan guru, hubungan sarang. Karena beliau lama sekali ngajar di MGS. Beliau Gus Maksum itu lama ngajar di MGS. Jadi saya itu hanya datang di orang-orang yang pernah khidmah di sarang, terus yang pernah keluarga sepuh. Saya datang ke Jakarta ke Pak Quraisy Shihab itu ya karena Pak Quraisy itu lama sekali bikin diskusi tafsir. Akhirnya saya termasuk pengajar di pondok beliau. Jadi faktornya ya hanya karena itu, bukan yang lain. Terus kula suwun nggih jenengan kedah yakin kalau faham takfiri yang memudahkan mengkafirkan orang lain itu faham yang salah, karena itu bahaya. Terus bahaya kedua secara fikih. Secara fikih itu nanti repot. Kalau nanti di salah satu seminar itu sudah mau zuhur, ketemu satu narasumber yang gampang mengkafirkan orang. Itu separuh masjid, kebetulan mereka banyak yang bisa ngaji itu terus gak sholat zuhur. Gak sholat zuhur. Tanya sama mereka, lu kok gak sholat zuhur ini sudah masuk waktu? Kan sholat hanya wajib untuk orang muslim, kita akan kafir. Ya karena dikafirkan tadi kan, kalau kita akan dikafirkan. Akhirnya gak kafir, sholat. Jadi kata kitab madaih, kitab-kitab ingkang ngelem Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi boten enten sebaik yang kita waris. Kados berjanji tiba simtuduror beberapa kitab memang dados tradisi kabiran an kabirin. Kalau tak bahasa Indonesia sebagai mewakili ya Mbah Kawula, guru Kawula Ki Haji Abdullah Maimun, karena niki kathah tamu dari berbagai pulau, kathah santri dari berbagai pulau. Wonten teori umum. Islam itu untuk orang-orang peneliti, tiang-tiang pemikir itu wonten kata-kata laulam yakun maja'a bihi Muhammadun dinan la kana fi aqlin nasi hasanan. Kalaupun Muhammad tidak memaklumatkan Islam ini sebagai agama, akal itu tetap menerima ini sebagai satu kebaikan yang luar biasa, sesuatu yang sangat rasional, sesuatu yang sangat klimak, muntahal ilmi. Misalnya teori bahwa yang berhak jadi Tuhan itu siapa? Ya yang paling awal, wal awal. Karena tidak mungkin eksistensi Tuhan ini didahului oleh yang selain Tuhan.
Sehingga teori bahwa Allah itu qadim, Allah itu awal, dan yang berhak jadi Tuhan itu yang awal. Itu tidak dikatakan sebagai agama. Akal itu muttarun ila qabulil haq. Kata Imam Syafi'i, li'annal uqula muttarratun ila qabulil haq. Karena akal itu dipaksa untuk menerima kebenaran. Sehingga ketika Islam diuji oleh komunitas yang lain, Nabi dengan rileksnya ngendikan qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Hak itu datang dan sesuatu yang batil itu tidak pernah bisa memulai dirinya. Wa ma yubdi'ul batil. Memulai saja tidak bisa. Karena memang enggak pernah wujud sebagai eksistensi yang real. Misalnya uluhiyatu Fir'aun, uluhiyatu Namrud, termasuk uluhiyatu Isa, itu sesuatu yang enggak pernah nyata, sehingga enggak pernah wujud. Sebab niki kalau cerita hebatnya Mbah Maimun. Mbah Mun sangat mencintai kiai asmane Mbah Mahfud Atur Musi. Kalau nate hormat acara nipun bau bab teng mriki Khalil Said Muhammad. Niku terakhir yai nyambut teng mriki cerita keramate Syekh Mahfud Atur Musi. Syekh Mahfud niku gurunipun Mbah Hasyim. Nak sanad sarang nggih misale Mbah Maimun, Mbah Zubair, Ki Fakih Mas Kumambang niku nate ngaos Ki Mahfud. Syekh Mahfud niki muridipun Said Abi Bakar Sato. Syekh Mahfud itu cerita tentang kitab Nailul Ma'mul, tentang Kitabul Ilah. Nailul Ma'mul itu kitab kesayangane Mbah Sahal. Ketika Ki Sahal ngaos Mbah Zubair, niki cerita tentang santri-santri mriki. Ketika Mbah Sahal ngaji kepada Mbah Zubair, ngaji Lubul Usul. Niku sambil ngaji mentakriri kemudian lahir karangan beliau jenenge Thariqatul Husul. Thariqatul Husul nyarai Lubul Usul. Beliau cerita bahwa maksud kitab itu dari kitab Nailul Ma'mul, karanganipun Syekh Mahfud Atur Musi. Niku luar biasa. Syekh Mahfud itu cerita, nggak ada orang sebaik ulama, nggak ada rasionalitas sebaik ulama, bahkan bisa ngalahkan malaikat. Karena ketika malaikat dipuji-puji di depan Rasulullah, niku Nabi ngendikan wajar malaikat iman, wong tahu kamalatul arsy, tahu aras, tahu surga neraka. Ini ada imannya orang-orang yang tidak tahu, tapi imannya setingkat sama yang tahu. Dia niku para ulama. Ceritanya Syekh Mahfud Atur Musi tentang Kitabul Ilah saged jenengan cek. Suatu saat Imam Amudi kabudut. Biasanya Mas saya mereka mau saya Amudi, wonten sing mau Amidi, ngangge hamzah Amudi. Niku pas kabudut, beliau itu guru matematika. Niku kalau cerita tentang putih-putih, beliau guru matematika. Muridnya itu curiga, mosok guru matematika mlebu swarga. Guru matematika tenan, maksudnya buatan gaji, guru-guru ikhlas. Penting ikhlas nih, buatan ikhlas itu ruwet donya niku buatan ikhlas itu ruwet. Tapi gaji gak angsal, meniku rezeki, tapi buatan ikhlas itu masalah. Kalau baleni gaji itu buatan masalah, tapi buatan ikhlas niku masalah. Niku Imam Mahdi ketika kabudut itu muridnya niku tangkel. Ma fa'alallahu bik. Apa yang diperlakukan Allah untukmu? Jawab Imam Mahdi niku, aku kon mulang malaikat. Mboten enten. Jenengan mlebu swarga mon mikir niku mboten kan mulang malaikat. Terus Allah dawuh teng Imam Mahdi, ya Amudi istadilla ala wahdaniyati bi hadrati malaikati. Manjen niku kula apal. Istadilla bi wahdaniyati fi hadrati malaikat. Coba terangkan dalil bahwa saya ini satu di depan para malaikatku. Apa jawaban Imam Mahdi? Kula apal tenan dawuh dulu. Ya malaikat Allah nisbatus naili wassalasa was satu ila la nihayatallah nisbatul far'i ilal asli fatabatal wahid. Semua angka mulai 2, 3, 4 sampai miliar sampai triliun itu nisbatul dzalika ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Mbok angka loro 3 sampai 1 miliar. Itu statusnya tetap al-far'u, tetap cabang. Yang paling pokok adalah satu. Qul huwallahu ahad. Malaikat manduk-manduk. Artinya meskipun kita sebagai manusia itu tidak pernah melihat Allah, tapi kita berkeyakinan Allah itu pasti satu. Karena tidak ada angka kecuali dari mulai angka satu. Makanya beliau ngendikan ya malaikat Allah nisbatus naini wassalasah ila ma la nihayata lahu kabeh nisbatul far'i ilal asli. Al aslu huwa napa? Al ahad, angka satu atau al wahid. Malaikat manduk-manduk. Kata malaikat, mandikman kira Allah langsung oleh iman itu koyok malaikat. Dan ini kangkang mbak-mbak sing ngaos teng mriki, sebab itu semua pondok pasti ngajarkan pertama tauhid wajib akli.
Wajib akli itu malah yutasawwaru fil akli adamuhu. Enggak kebayang secara nalar itu tidak ada. Nah, ini yang dimaksud Nabi nafsiri dawi Allah ketika Fathu Mekah kul ja'al haqqu wa ma yubtiul batil wa ma yu'id. Ketika al-haq ini datang. Al-haq itu apa? Ya tadi, enggak mungkin angka 2, angka 3 kamu katakan angka yang pokok. Enggak mungkin orang yang dituhankan misalnya Nabi Isa atau siapa sajalah yang dituhankan. Itu menjadi pokok enggak mungkin. Yang pokok adalah al-awwal. Awal itu siapa? Ya al-ahad tadi al-wahid. Sebab niku ketika Rasulullah SAW ngendikan, siapa wong paling keren? Dijawab malaikat. Ya wajar kono iman mengerti pangeran. Para sahabat ya wajar iman mengerti aku tak didik aku. Tapi tu baliman amanabi walam yaron. Sing aneh itu ora roh aku tapi iman be. Sebab niku di klasmen kehormatan. Niku mboten enten sing menandingi ahlul ilmi. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Karuan Allah tentu nomor 1. Wal malaikatu normal karena malaikat ini penjaga aras, penjaga surga neraka, wajar lah kalau iman. Terus wa ulul ilmi qaimam bil qisti. Dan ulul ilmi orang yang punya ilmu. Karena ketika kita berlogika tauhid kayak tadi. Apa angka paling induk? Ya angka 1. Lan riyen kula ngaos kalian Mbah Maimun ngaos Al Husnul Hamidah, kitab pelajaran dua aliyah. Niku pengarangnya gambarno sifat 1. Niku ngangge gambar. Gambare sampean cek apik, cek elek, tetap dimulai saking nuktah 1 titik. Kamu gambar apa saja pasti dimulai dari 1 titik. Karena nggak mungkin gambarmu apik, cek elek tetap dimulai dari 1 titik. Ini disebut nuktatil wujud. Sehingga sirrinya bismillah itu dimulai dari bismillahirrahmanirrahim titik ibak. Mergo ana nuktatul wujud. Wabi yastamiddu minhu kullu maujud. Dawe Said Abi Bakar Satot kitab ana wasirul ba niku fi nuktati. Rahasianya ba itu di titiknya. Karena titik itu pengganti kata ana nuktatul wujud. Kata Allah saya adalah titik awal wujud. Wa minni yustamaddu minhu kullu maujud. Dan dari saya kewahidan saya yustamaddu atau yastamiddu minhu kullu maujud. Terus niki ngaji diroya. Kamu akan yakin seyakin-yakinnya imanuka la yuzalziluhu azzalazil. Iman Anda tidak akan terguncang apapun ketika sudah diroyahnya mantap. Yaitu tadi nisbatus naini wassalah sahwal arba'ah ila ma'ala nihayatalah nisbatul far'i ilal asli. Fasabatal wahidul ahad kata Imam Amudi. Niku Allah senangnya bukan main. Karena tidak gampang mengimankan manusia sebanyak ini. Sing butuh duit, butuh macam-macam, butuh pangkat, butuh macam-macam. Kemudian disuruh iman dengan sesuatu yang gak ketok. Jadi kok Allah. Tapi tetap cara iman koyok musyahad. Tados ro'a bi'ini ro'si. Itu disebut alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kayak apa hebatnya kita? Enggak ngerti langsung, tapi iman kita setara malaikat. Sama-sama tidak bisa digoyah. Dan itu sing makome pun yusab gitu wa alladzina amanu bil qauli sabit fil hayatid dunya fil akhirah. Ma huwa sabit. Sabit itu sesuatu yang nyata, yang pakem, yang enggak bisa enggak. Itu cara ulama disebut wajib napa? Akli. Ma la yutasawwaru fil akli adam. Orang enggak bisa bayangkan kalau hadzil makhluqat khalaqahal adam. Enggak mungkin makhlukat yang sudah maujudah kemudian penciptanya adalah adamiyah, sesuatu yang enggak ada. Karena agak ketemu akal, misalnya ada teori al-adamu yakhluqu maujudan, sesuatu yang enggak ada itu menciptakan yang maujud. Itu enggak bisa. Makanya sekali Nabi lahir dan memaklumatkan kebenaran, Allah ngendikan muji nabine bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahid. Kamu enggak usah khawatir, hak dan batil itu bertarung, pasti menang hak. Karena hak ini al-haqqus sabit. Lalu kalau suwun guru-guru teng mriki ojo bosen-bosen nerangno wajib napa? Akli. Guru-guru madin, guru-guru kelas ojo bosen-bosen nerangno wajib akli. Dongane dikurangi. Ki donga niku repot, nak mandi jare ijazah top, nak ora mandi terus nyalahno ijazah iku repot. Fungsi donga niku kula nak ana wong raine ra rai mustajab, nak njuk ijazah ben kula ijazah. Misale ra duwe dhuwit, duha atau Fatihah, engko seminggu ra mandi niku terus nyalahno sing ijazah. Padahal salah sing dijazah. Kulo nu termasuk kiai sing rapati sering donga, mergi mboten perkara napa-napa. Perkarane niku
nak umat dilatih donga niku tambah akeh sing terus koyo terkenal ngobos. Maksudnya misalnya ini kaji pati donga Gus kula dadekno ketua DPR kaji kafe itu nak ramadi terus ketok apa meneh presiden bupati gubernur kan lagi bar terus wah ramadi donga Gus Wajida ora dadi bupati. Repot. Nak mandi terus koyo ana dukun dibaleni meneh. Nah, repot. Mulane kula terkenal lah mboten sering donga. Kula nggih ngertos donga khumul ibadah gitu terus tapi ya ampun sering-sering. Sing paling pokok niku ilmu. Mulai dari Dewi Imam Bukhari, nggak ada kata yang boleh mendahului kalimat tauhid. Padahal kalimat tauhid itu kalimat sing dadekno sampean mlebu swarga. Kecuali kata ilmu ini Dewi Imam Bukhari. Ini tenggene ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Nggak ada kata yang boleh mendahului kata la ilaha illallah kecuali kalimat yang terkait ilmu. Siji ke fa'lam annahu la ilaha illallah utawa asyhadu alla ilaha illallah. Semua itu kata yang terkait. Lan kula suwun Kangkang sedanten. Santri putra maupun santri putri kula suwun imanen ku imanan sing kamilan, iman sing bidalail al-qat'iyah bil hujjatil wadihah. Ini kados imane Imam Amudi wae. Imam Amudi kan mulang tauhid teng para malaikat. Kenapa kita sebagai manusia tahu betul kalau Allah itu satu? Terus diterangkan nisbatus naini wassalasah ila ma la nihayata lahu nisbatul far'i ilal asli. Semua angka berapapun itu binisbat ke angka 1 itu semuanya cabang, semuanya nginduk angka 1. Terus kul huwallahu napa? Sama, semua gambar, semua tulisan pasti dimulai satu titik. Lah titik yang di bismillah itu sing al-mu'jiz. Mu'jiz niku delalah wis pokoke ora kepikiran. Sing dipilih Allah niku pertama ba. Mergo dawuh Imam Nawawi, Syekh Nawawi bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Ba niki singkatan saking karena saya, karena Allah, semuanya menjadi ada. Dan karena Allah pula yang belum ada, suatu saat ada. Semua itu bergantung sama nuktotil wujud. Ini ku Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini jenis iman diroya. Nah kalau suwun Kangkang sing ngaos teng mriki iman sampai diroya. Sebab nak iman ngantos diroya aku kepenak. Mulane kula nate matur teng ngarepe para hadirin kathah wonten. Kenapa orang kalau mau mati itu tidak disuruh doa sama anak? Mau kon muni Allah, Allah mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Mergo nak donga terus kepikiran mandi ta ora. Akhirnya be Allah rada curiga. Tapi nak sampean muni Allah, Allah cek mandi ra mandi pokoke pangeran tetep jenengan Gusti. Pun niku pun final. Mboten penting kula mlebu swarga ta mlebu neraka, tapi yang jelas tetep pangeran jenengan. Mergo sekali donga mesti pikiran ngene mandi ta ora, aku uripku ya bulat terus ruwet lah, pokoknya bangsa donga niku ruwet. Ning bab tauhid Mas. Ning bab napa? Mboten angsal ning la ilaha illallah nggih mugi-mugi bener nggih kalimat la ilaha illallah kafir sampean kalimat mboten mugi. Pokoke ampun iman niku tuyutab itu waladina amanu bil qaulis sabit. Niki penting, kersane iman niku benten, donga niku karep. Ya jenenge karep. Mulane Imam Ghazali ketika pertama muqaddimah Ihya teng Fadhailut Ta'allum, Fadilati Ta'lim wa Ta'allum niku. Beliau cerita Rasulullah nu pun pintu masjid, kemudian melihat satu kelompok sahabat sing berdoa, yad'un wa yas'aluna Allah. Yang satu kelompok yu'allimunal halal wal haram. Nabi sempat berdiri, sempat gamang, terus kata Rasulullah, amma haula fayad'una Allah ta'ala. Insya'a a'tahum wa insya'a mana'ahum. Itu mereka itu orang-orang yang berdoa. Kalau Allah berkehendak yang ngasih, kalau enggak ya enggak. Terus kelompok yang satu yu'allimunal halal wal haram. Mereka mengajarkan halal dan haram. Wa innama bu'itsu mu'alliman, dan saya ditugaskan jadi nabi sebagai pengajar. Akhirnya Nabi fama la ilaihim. Kemudian Nabi ikut bergabung sing napa mutlak. Mboten kok terus sampean ra donga nggih mboten donga mboten apa. Tapi nak ngobos aja protes pangeran niku mau pesen kula mboten apa-apa. Donga kados Said Abdul Haddad mandi ra mandi dalil iftikor. Bukti nak kula butuh teng jenengan. Tapi yang mendesak teng zaman akhir itu kemampuan ilmu, kemampuan mengelola ilmu. Karena kalau pun mengelola ilmu kados wae. Mbok donya kaya apa rusake, tetep al-wahidul qahar namung Allah. Kula nate dijazahi Mbah Mun sanurihim ayatina fil afaq niku niki cerita ilmiah mun karena ini yang saya tekuni. Kula kan maknani saya hak maknani sanurihim ayatina fil afaq. Kula maknani normal. Sanuri bakal merono ingsun Allahim ing wong-wong mukmin, tiang-tiang sing saleh. Wis dhewe Bang. Ya ora kudu saleh, him ya wong akeh. Terus kula sempat bantah tapi memang ranahnya ilmiah, dadi boten nglamak, boten sok ladeg.
Tapi jenengan sering dalil bahwa ayatum bayinatun fi suduril ladina utul ilm. Ya ora, tapi ayat iku him tetep wong akeh. Ora kudu wong Islam, ya ora kudu wong apik. Lah kok saged? Umar iku orang Islam isih kafir, Allah ngersakno paham ya paham Quran, berarti sanurihim ayatina ya Umar. Ya akeh wong kafir dadi him ing wong akeh. Terus kula nggih ra dibantah, napa kados Mbah Karim mangger him wong akeh wa mengkono dalika mengkono ya ngono, pokoke ngono. Kula sempat bantah, dawuhe Mbah Zubair nak rujuk kedah hakim. Ya iku Mbah Zubair bin Mbah Zubair, Mbah Karim bin Mbah Karim. Tapi apapun itu ilmiah. Artinya ketika Anda yakin him ini kepada ulama atau sholihin, fakaifa bi islami Umar khina sami al-Qur'ana walam yakun yauma idzin musliman. Kalau him kamu rujukkan orang Islam, lah Umar ketika sami al-Qur'an wa amana itu dereng ate mondok. Mboten ate dulang Pak Tafsir Sayyidina Umar. Dereng ate bayar iuran teng mriki dereng. Tapi dengar Quran iman. Jubair bin Mut'im. Niku orang pinter-pinter wong Arab. Jubair itu delegasi orang Arab untuk membebaskan Asra Badrin. Kafir. Rawuh teng Madinah dalah Nabi pas mau surat Wattur wa kitabim mastur fi rabbim mansur. Dengar diantaranya Nabi sampai ayat am khuliqu min ghairi syai'in. Masa manusia yang maujud ini diciptakan tanpa asal usul. Niku dawuh Jubair bin Mut'im faka'an nama sudi qalbi. Sebagian riwayat kada qalbi ayatiro, hampir hatiku terbang. Niku Nabi dereng selesai sholat, habis sholat salam, Nabi langsung diparani Jubair bin Mut'im, aslamtu, saya Islam. Otak saya, pikiran saya habis oleh ayat tadi. Ayat tadi kan jelas. Am khuliqu min ghairi syai'in. Masa alam raya yang maujud ini diciptakan tanpa sesuatu sing napa? Maujud. Terus pokoknya terus logikanya itu di cara Jawa diaduk-aduk sampai akhirnya ngerti al-haq huwal Islam atau al-Islam huwal haq. Niku nggih dereng Islam nggih dereng nate mondok. Nah, dari sekian peristiwa niku ketok alim alamae Mbah Maimun. Dadi dawuh Mbah Mun him ing wong akeh, napa? Him ing wong ayatina. Dadi sampean anak di guru sing sok tahqiq anut maknane model gua utawa mengkono iku lahu kedhe mengkono wa dalika mengkono amam. Nek cerita ada dewe bawa dewe. Mbak Karim nak ngrujukno aku mengkono. Mbak Zubair kudu tahqiq. Dan maksudnya kula niku bejo, sedanten santri sarang bejo. Nah kepen tahqiq anut Mbak Zubair, kepen rileks tapi ya bener Mbak Karim. Terus kiri niku terkenal, Mas saya sarang nak kecelakaan kalian Mas saya Lirboyo niku. Ilmu iku hewan yang gesit. Nak ra mbok cancang ucul. Mulane santri-santri Jawa Timur kala ngendikan dimaknani. Pola di mana nih kultu dawuh ingsun di mana. Nah santri sarang mboten sing bebo ora di mana nih ra iso lah di mana nih mergo kok darane goblok. Soleh ibu-ibu pinter. Dewe mbamune aku gitu ndak fatwa. Santri agar khusuk mesti goblok. Nak beling iku pinter. Terus sing goblok lah ibu-ibu beling darane pinter. Niku cek elektrione mbamune terkenal. Dhisik santri agar khusuk niku mesti goblok. Angger beling pinter. Saiki do beling ben darane pinter. Padahal jebule goblok lan niku pun masyhur bangun ketika zada khusuan zada napa jalan. Ana santri jamaah terus mbok ngarep bangun takok. Mesti kira seneng mutolaah. Mulane jamaah terus wah ya rada. Kadang-kadang madhab manhaj bangun ya rada unik. Mergo nek sing sering mutolaah yo pancen ya ngerti fadilah salat go guri barang udah ngerti. Intine niku terus mas saya sarang ngendikan, nggih, Mbah. Sapi utawi kidang utawi buruan nak kecekel terus dicancang kakean nggih mati. Sampeyan di wedhus ben ra ucul, gulune mbok cancang, sikile mbok cancang, mripate mbok lakban niku ora situ. Mati akal. Dadi intine iku saling melengkapi. Sing mas saya sarang kowe duwe berburu kijang, setelah ketangkep kamu lepas. Ya ilang tenan. Kados santri sarang sing rapati pinter gak dimaknani barang mulai sering diamu ibojo ape ngorek wis ra iso. Tapi nak santri kita boyo sakit mergo maknane napa? Bek. Tapi nak kebek kan kejirat mati. Nah sampean niku ya benal hayat wala maut ngoten mau sok urip ya rada mati rada urip ngoten mawon. Terus kula niku alhamdulillah ngaji niku khatam sanget. Kula ngaos Mbah Mun nggih lami, ngaos Mbah Ubab nggih lami. Terus kula riyen nak ngaos sorogan. Mulane kula suwun santri-santri sakniki nak wonten kanca sing alim atau guru ngaji sorogan. Ben korok tu alas. Pentingnya qara'atu ala saya itu Anda baca, Anda mandiri, Anda benar atau salah itu mandiri. Dan nak ngaji ngrungokno niku ora modal.
Oh, sok khinzir dimaknani celing mergo celeng ndekne wong Batak. Wis ribet. Kula niku jan nate nyekseni tenan, wonten guru kalah kalian murid gini. Faman mengko te sapane wong saraka nyolong sapa man albedo ta ing anduk. Bedo dimaknani anduk. Gurune takok, "Cung kok anduk?" Bareng gitu. Iku macane ndok juk. Lha niku gurune kalah mergo muridé berarti nyuri anduk boleh, Pak? Ya enggak boleh. Kan yang haram nyuri ndok, kalau anduk boleh ya enggak boleh. Berarti sama dong, Pak. Anduk sama ndok, sama-sama haram. Kok repot tuh? Kira pun ndok ge angsal, anduk ge sama-sama statusnya napa? Haram. Terus kula suwun makalah niki napa? Lawalam yakun maja'a bi Muhammadun dinan lakana fi aqlin nasi hasan. Ini pun Pak Sekjen dugi niki mungkin pidato Pak Sekjen. Mesti njalukno sepura ketua umum sing mboten dugi niku. Mboten wani lha mboten enggak. Terus kula suwun santri-santri al-hukmul akli atau al-wajibul akli niku ditanamkan betul. Sehingga jenengan ketika ngadepi apapun termasuk ngadepi sakaratul maut kowe yakin sakul yakin Allahu al-wahidul ahadus somad. Karena angka 2, 3 sampai 4 sampai 5 niku dibanding angka 1 niku napa nisbatul far'i ilal asli. Sedanten nggih selamat hadir niki Bapak Sekjen sedanten para masaya. Nggih kula terusaken nggih. Marhaban Pak Sekjen rawuh. Terus kula suwun santri-santri itu cara mengkaji ilmu itu sampai logika itu terbangun. Sebab itu pesannya mas saya sekarang qaddimid dirayah ala riwayah. Misalnya begini, Anda yakin, sakul yakin kan kalau kita masuk surga itu karena fadlullah. Kita yakin kan masuk surga itu karena fadlnya Allah. Misalnya ada riwayat la yadkhula ahadukum aljannata bi amalikum qalu wala anta ya Rasulullah qala wala ana illa ayataghammadani Allah bi rahmatih. Oke, kita sepakat kalau masuk surga karena fadlnya Allah bukan karena amal. Lalu orang-orang soleh itu kadang merasa rugi, wah, sari wangi tahajud witir jebule di swarga krana fadl. Kadang-kadang koyo egois ben ngamali diregani. Tapi ketika ada diroyah, ada kajian dari riwayat tadi. Saya ulang lagi, ada diroyah itu kajian riwayat. Ada cerita, suatu saat ada orang sing ya'buduwa khamsami'ati sanatin. Nyembah Allah itu sampai 500 tahun, era dulu zaman orang Bani Israel. Kemudian dia masuk surga. Sama Allah ditanya, "Kamu tahu kenapa Anda masuk surga?" "Tahu ya Allah, karena saya menyembah Engkau dan lam ya'asika. Saya tidak pernah maksiat ke Engkau torfata ini, saya tidak pernah maksiat." Kata Allah, "Ya sudah kamu masuk surga 500 tahun." "Loh, kenapa Gusti?" "Katanya surga selamanya." "Ya karena kata kamu karena amal kamu 500 tahun, ya surganya 500 tahun, fair kan?" "Ya jangan Gusti, saya ingin surga selamanya." "Yang selamanya itu fadl tu rahmatku, amal kamu terbatas." "Ya sudah Gusti, fadl jenengan ya." Itu diroya, setelah dikaji itu kepenak. Iddah juga sama. Iddah itu libaro atir rahmi. Ada kepastian rahim itu tidak tercampuri oleh mani orang lain. Jika ada iddah, misalnya kalau haid 3 kali masa suci, kalau hamil lewat hamil. Tapi kalau kamu kaji ilmiah itu kepenak. Misalnya kayak Rabi Wong rondo cek sapa wae, ora mbok iddah sik. Jebule lahir boweling keriting welek wireng playon ngrumat tahunan jebule anake wong mantel kan. Bara kaya ana iddah ana kepastian rondo sing mbok rumat ora. Sok ben nek ndek anak ku ora anakmu. Nah misalnya ra ana iddah. Wes duwe anak raine ra mirip kon mangane wake boweling sekolah ra tau munggah. Ngundang kowe bapak loro yakin loro. Lho baru kayak itu kepenak dan maksudnya ilmu itu jenis diroya. Jadi riwayat kita pegang sambil terus ngaji apa? Ad-diroya. Nah tapi nak sampai kurang ngaji ad-diroya aku repot. Makanya kalau setuju mas saya sarang damel satu konsensus fatwa nama qaddimid diroya alar riwayat. Jadi kados wau kenapa akhir hayat itu justru mbek Nabi mboten disuruh doa. Kan muni Allah. Mergi nak sampean donga mesti terbersit mandi ta ora. Engko terus piye? Tapi nak muni Allahu Rabbi au Rabbi, ndak ada kekuatan apapun yang bisa membatalkan status hukum Allahu Rabbi. Karena ini wal baqiyatus sholihat kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha
Namun ini kalimat hak, nggak ada malaikat yang bisa membatalkan Allahu Rabbi. Semuanya pasti tunduk sama Allahu Rabbi. Nah itu jenis diroya. Nah kenapa tidak la ilaha illallah padahal riwayatnya mangkana akhiru kalamihi la ilaha dakhalal jannah. Kenapa kiai jawab hanya melatih Allah Allah. Kula nate tanglet kalian kiai alim. Jawabe unik. Mergo iku hak wong nek ape mati iku ora mesti tok. Ngok la ilaha terus dada malah repot kabeh. Wis nek muni Allah misale keliru muni A kan lumayan daripada la ilaha ra tutuk mendingan muni A. Apapun itu jenis diroya. Makanya terus kiai Jawa modifikasi nak ra kuat la ilaha illallah namung napa Allah Allah Allah. Karena ini mboten enten resiko la ilaha terus napa mati. Apapun itu pentinglah diroya ini karena setelah diroya ini sesuatu terus logis. Dan agama ini di kaum ya'qilun di kaum yatafak. Sehingga Nabi ngendikan kul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Jadi ketika hak itu datang, maka sebetulnya barang batil itu tidak pernah memulai dirinya. Tidak pernah ada cerita kalau angka 2 itu mendahului angka 1. Tidak pernah ada cerita kalau angka 3 mendahului angka 1. Begitupun Allah itu Al-Wahid. Pasti angka ini Al-Wahid adalah Al-Qadim. Pasti Al-Awwal. Pasti yang kalau suwun imane jenengan sebagai ahlul ilmi iman sing bil ilmi. Sehingga melebet teng ayat syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wal ilmi qaiman bil qist. Ya ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boten nenten tradisi tenggene Quran bahas kebaikan apapun kecuali niku dinisbatno teng zuriyah, teng anak turun. Terus riyen ada ulama umur-umur kula, umur-umur Mas Zainul, Pak Kaji Kapit, sedanten itu dianggap umur pun bar. Sing ditingali niku anak. Terus riyen Nabi Ibrahim niku nak melampah-melampah terus ngertos Nabi wa Ismail Ishak niku seneng. Saking senengnya ngendikan alhamdulillah alladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishak. Matur nuwun Gusti, kula wis sepuh kok gadah anak. Ini ku asmane Ismail kalian Ishak. Mergi riyen niku tiyang pun gadah peradaban. Ngandani wong wangen. Selain orang mesti nurut, sing karuan wonten gen niku unsur gen. Niku iku anak. Mergi anak niku saged dilatih sesuatu sing mboten enten hitung-hitungan untung napa rugi. Kalau gadah cerita kalian peneliti-peneliti ini, ketika Uni Soviet sebagai negara ateis, negara komunis, niku sing nyelamet tau didik tengah anak. Atas tiang-tiang Uzbek, Ceknya, beberapa negara yang kemudian jadi persemakmuran dan semuanya menjadi Muslim, niku tiang-tiang gadah bunker, gadah kamar privat, gadah tempat-tempat privat. Niku mereka mengajarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah meskipun sistem negaranya zaman itu ateisme. Sehingga itu terjadi puluhan tahun, bahkan dekati ratusan tahun. Saat Uni Soviet niku merdeka. Niku anak putu tetap ngertos kalimatut tauhid niku la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Niku pentingnya didik anak. Sebab niku niki kula boten kata-katanya boten biasa pidato kata-kata. Sebab niku kalimat tauhid piyambak niku diisnatno kelanggengane kalian Allah tenggene ayat wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Kalimat tauhid secara makna tentu abadi, tapi yang bisa memandangkan, yang melestarikan dan kemudian mensosialisasikan dia anak. Ane wajah alalan gawe sapa Nabi wa Ibrahim ha ing kalimat tauhid digawe kalimatan ing kalimah bagiatan kang abadi fi aqibi ing dalam anak turune Nabi Ibrahim. Dados nak anak turun kita dilatih la ilaha illallah niku kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namu. Dilatih nikmate iman wis luar biasa, nikmate Islam luar biasa. Insyaallah anak ora pati njaluk warisan teman-teman. Tapi nak mulai cilik dilatih pentingnya duit, pentingnya warisan, tuntutannya nggih warisan. Jadi wis ajarane salah, dia akibat yang buruk bagi orang tua dituntut warisan.
Tapi anak putu jenengan latih kalimat tauhid, wis seneng mbek barang hak, mboten nuntut materi, mboten nuntut waris. Sebab niku kula mboten mungkin ngandani Mbah kawula Mbah Abbas, lagi kula cerita betapa anak niku penting. Sampai kelangsungane Islam mawon Nabi nate ngendikan tanah kahu tanah salu takasaru wa fi riwayatin fa inni mubahin bikumul umam. Kowe nang duwe anak, nak iso ya sing akeh, maksudnya akeh kualitas karena aku iku bangga. Terus niki sing perlu dingerteni teng ngaji kula cerita karena kula niku sering maos Quran. Niku mun kula cek boten nenten kebenaran abadi sing diisnatno teng manusa kados isnate kalimat tauhid teng kene dzurriyyah disebut wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqib. Dan niku para peneliti kita, kenapa ketika Uni Soviet jadi persemakmuran, langsung beberapa negara ini langsung memaklumatkan diri ikut negara Islam. Kenapa? Karena ketika masa-masa dikekang oleh Uni Soviet, itu tetap diajarkan tauhid. Meskipun tidak ada madrasah, tidak ada pondok. Tapi mereka punya kamar-kamar tersembunyi yang tetap mengajarkan tauhid. Jika ketika kebebasan beragama itu muncul, langsung doketo asli ini. Ternyata mereka ahli tauhid, ahli apa? Islam. Terus niki penting kersane jenengan kertas pilih al-madrasatul ula, madrasah paling pokok adalah sistem dalam rumah tangga. Boten terkait dengan sewu ada pondok besar atau madrasah besar, oke lah kita syukur ada itu. Tapi tetap yang terkait hubungannya anak kalian yang sepuh. Sebab niku Nabi Ibrahim ketika ada anak istilahnya alhamdulillah alladzi wahabali alal kibari ismaila wa ishaq. Bahkan Nabi Ibrahim ketika dahulu nak nangis nggih ngoten, kula alal haq, kula niki bener. Kula jitu bil haq, saya membawa kebenaran. Tapi artinya apa? Kalau saya tidak punya keturunan yang mempertahankan itu, sehingga beliau mati-matian donga kepen gak ada anak, meskipun wis sepuh. Ketika dituruti kalian Allah, dia pun sakit dilatih tauhid, dilatih komitmen, dan terakhir beliau donga Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatik. Meskipun niki anak kula pun mukmin, putu kula mukmin, kula ingin keberlanjutan Islam, keberlanjutan kebaikan, keberlanjutan komunitas kebaikan. Terus beliau donga Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatik. Terus dituruti gadah zuriyah asmane Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab niku Nabi Muhammad diistilahno ketika megang teguh tauhid millata abikum napa Ibrahim. Terus niki kula suwun sing gadah anak, gadah putu, utawi ditakdir boten gadah anak, nggih gadah anak-anak binaan, anak-anak asuhan, sedanten kula suwun kabeh niku motivasine gak isenu netepno kalimatu haqqin, kalimat sing bener, kalimat-kalimat ingkang dadosaken kita sedanten ketemu Allah ma'assalama wa husnil akibat. Ya ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah kita simak bersama kajian Gus Bah, Kiai Haji Ahmad Bauddin Lurus Salim. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wal taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.